Gadis kecil ini bernama Geumbei. Sejak lahir, Geumbei telah tinggal bersama bibinya dan tahu bahwa ibunya telah meninggal melalui cerita bibinya. Suatu hari, bibinya memberinya alamat dan berkata, "Jika ada masalah, pergilah ke alamat ini dan kamu akan bertemu ayahmu di sana." Keesokan harinya, bibinya dengan cepat meninggalkan gadis kecil itu untuk mengikuti seorang pria kaya. Ketika kembali ke rumah, Geumbei melihat tata letaknya dan mengerti bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi di sisinya. Seperti biasa, dia menyiapkan makanannya sendiri, lalu pergi ke alamat yang diberikan bibinya. Sesampainya di rumah, dia bertemu Jiho dan Heoje, dua sahabat baik Hechel. Ketika kedua pria itu mengetahui bahwa Geumbei adalah putri teman mereka cukup terkejut, tetapi untuk sementara mereka merahasiakan bahwa dia baru saja ditangkap. Hari persidangan dengan cepat tiba. Jiho, untuk menyelamatkan Hechel, menggunakan Geumbei sebagai penyelamat bagi temannya. Saat dia yakin akan dijebloskan ke penjara, tiba-tiba seorang gadis kecil tak dikenal muncul, mengaku sebagai putri terdakwa. Karena dia masih sangat muda dan hampir 14 tahun, hakim membuat keputusan akhir untuk terdakwa menerima hukuman percobaan agar bisa merawat putrinya. Beruntung gadis kecil itu pintar sehingga Hechel tidak harus masuk penjara. Tapi sekarang Hechel ingin melepaskan tanggung jawabnya. "Paman bukan ayahmu." Tak disangka Geumbei berjalan ke arah sipir dan berkata dia akan mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, Hechel juga mulai melihat bahwa gadis kecil ini tidak mudah dihadapi, jadi dia segera memeluknya. Tanpa pilihan lain, Hechel sementara membawa Geumbei pulang. Sebelum pulang, dia membawanya ke restoran prasmanan mewah. "Benarkah aku bisa makan di sini?" "Betul." Setelah makan sepuasnya, Hechel berkata dia tidak punya uang. Jadi dia menyuruh gadis kecil itu untuk berpura-pura Hechel keracunan agar bisa makan gratis. Tapi Geumbei tidak ingin hidup seperti itu. Jadi dia mengambil set kartu tarot dan pergi ke meja seberang dan menawarkan untuk membaca tarot. Gadis baik hati itu mengizinkannya membaca untuknya. Tetapi keduanya tidak menyadari pertemuan takdir ini. Itu telah mengubah roda nasib mereka berdua. Untuk sementara, Geumbei telah menyelesaikan pembayaran makan ini. Hal ini juga mengejutkan Hechel, yang tidak tahu apa yang dikatakan Geumbei sehingga membuat gadis itu begitu terharu. Tetapi ketika ditanya, Geumbei mengatakan itu adalah rahasia. Maka keduanya pulang dengan santai. Malam harinya, gadis kecil itu secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Hechel dan Jiho. Hechel ingin memasukkan Geumbei ke panti asuhan atau membawanya ke kantor polisi untuk mencari anak hilang. Meskipun mendengar itu, gadis kecil itu sangat sedih, namun di malam hari dia tetap tidak lupa membelai ayahnya ini. Karena jauh di dalam pikiran Geumbei, dia masih merindukan untuk memiliki keluarga seperti orang lain, tidak ingin dirinya ditinggalkan lagi. Pagi berikutnya, Hechel mengira Geumbei telah pergi, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ransel gadis itu masih ada di kamar. Dia hanya bisa menghela napas pasrah. Geumbei tetap pergi ke sekolah seperti biasa, tetapi hari ini di sekolah ada tugas baru. Itu adalah merekam video tentang keluarganya. Hal ini membuat gadis itu banyak merenung, bahkan Geumbei terus duduk di samping halte bus untuk berpikir. Tiba-tiba, gadis yang dulu dibantu Geumbei lewat, namanya Ganghi. Dia juga baru saja bertengkar dengan kakaknya sehingga suasana hatinya tidak terlalu baik. Tapi tak disangka, begitu melihat gadis kecil itu, Ganghi justru merasa sangat senang. Ganghi ingin turun dan menyapa gadis kecil itu, tetapi tak disangka lampu lalu lintas berubah menjadi hijau sehingga dia terpaksa melewatkan kesempatan ini. Malam harinya, Geumbei telah kembali ke rumah. Saat masuk, dia melihat dua gadis asing di dalam. Keduanya saling menyapa sekilas lalu Geumbei masuk ke kamarnya. Sebelum masuk, salah satu gadis telah memberinya uang, tetapi tidak tahu. Itulah titik awal kehancuran finansial mereka berdua. Keesokan harinya dalam perjalanan pulang dari sekolah, Geumbei secara tidak sengaja bertemu Ganghi lagi. Dia mengantar Geumbei pulang. Tetapi dalam perjalanan, gadis kecil itu bertanya kepada Ganghi, "Kakak mau pergi kemana?" "Ke kuil." "Bisakah aku ikut? Akan membosankan." "Tidak apa-apa." Maka Geumbei duduk menunggu kakak Ganghi melantunkan doa sepanjang sore. Sore harinya, gadis kecil itu menunggu Hechel kembali. Ketika mendengar langkah kaki, Geumbei sangat senang. Tapi ketika melihat orang itu tidak membeli buah-buahan yang dipesannya, dia langsung mengubah ekspresinya dan memarahi pamannya. "Kamu membeli beberapa buah untuk siapa? Hari ini adalah hari peringatan kematian ibumu." Hechel sedikit malu. Dia buru-buru berbicara asal-asalan untuk menutupi rasa malunya. Saat itu Geumbei menangis dan masuk ke kamar. Karena tidak ada buah, gadis kecil itu mengambil gambar dari internet untuk dijadikan persembahan bagi ibunya. Dan alasan Hechel melupakan hal itu adalah karena dia sedang melakukan penipuan, sehingga perlu waktu yang cukup banyak untuk berkonsentrasi. Hari-hari berikutnya, dia fokus mempelajari karakteristik barang antik. Tapi dia tidak tahu bahwa tempat yang akan mereka tipu adalah rumah Ganghi. Saat belajar,
Hechal secara tidak sengaja menggambar potret Gang Hee, lalu Jiho melihat gambar itu dan terkejut. Kamu kenal gadis itu? Dia sangat mirip. Keesokan paginya mereka segera berangkat ke rumah Gang Hee. Setelah masuk, Hechal sangat terkejut, bahkan dia memberitahukan nama aslinya kepada orang itu dan dengan cepat ditegur oleh rekan-rekannya. Saat semuanya berjalan lancar, tiba-tiba Hechal menyuruh gadis itu untuk membaca kontrak dengan cermat lagi. Hal ini membuat rekan-rekannya sangat khawatir karena di dalam hatinya dia tidak ingin menipu gadis ini. Tiba-tiba bel pintu berbunyi lagi. Orang itu tidak lain adalah Geumbei. Hal ini membuat semua orang sangat panik. Geumbei akan membongkar semuanya di depan Gang Hee. Untungnya, Hechal bertindak cepat dan berhasil menghentikan gadis kecil itu. Tetapi itu hanya taktik menunda karena Geumbei tidak berniat menyerah. Tidak ada pilihan lain, Heoje menendang wajah Hechal lalu pergi. Karena Heoje menggunakan kekuatan berlebihan, orang itu jatuh koma. Tanpa pilihan lain, Gang Hee membiarkan dia tinggal. Setelah sadar, Hechal buru-buru pergi karena takut Geumbei akan membongkar rahasia, lalu mereka berdua kembali ke rumah. Tak disangka, barang-barang mereka telah dibuang oleh pemilik rumah. Sederhananya, dia belum membayar sewa selama 6 bulan terakhir. Tak lama setelah itu, Jiho mengusulkan untuk berpisah. Sebelum pergi, dia memberi isyarat kepada Hechal untuk mengurus Geumbei. Dengan cepat, Hechal mengerti maksudnya. Dalam benaknya saat ini adalah mencari cara untuk memasukkan gadis kecil itu ke panti asuhan. Malam harinya, keduanya berkendara ke taman untuk bermalam. Saat itu, keduanya sedang berebut semangkuk mie panas, tak disangka tanpa sengaja menumpahkan makan malam ke tanah. Apakah kamu tahu ini satu-satunya makanan kita malam ini? Tiba-tiba hujan turun, keduanya tidak terlalu peduli, mereka buru-buru masuk ke tenda untuk berteduh dari hujan. Paman, apakah tenda ini baik-baik saja? Tenang saja, tenda ini tahan air. Tak disangka dia langsung terkena hujan di wajahnya. Tahan air, kan? Dia untuk sementara menjawab, ya, air tidak akan keluar. Geumbei hanya bisa pasrah. Setelah itu keduanya tidur di mobil semalaman. Karena di dalam mobil, Geumbei tidak punya tempat untuk mandi, jadi dia pergi ke sekolah dengan pakaian acak-acakan. Tak disangka, seorang teman melihatnya dan mendekat. Bau apa ini? Seperti bau selokan. Tapi Geumbei tidak mau kalah. Dia segera menyodorkan lengan bajunya kepada teman itu untuk dicium. Hei, cium. Ada bau apa tidak? Tidak ada apa-apa. Hal ini membuat gadis itu sangat marah. Ternyata gadis itu menyukai teman dekat Geumbei. Tetapi teman itu selalu memperhatikan gadis di sampingnya, sehingga membuat gadis itu dendam. Sementara itu, Hechal di sini sedang mencari segala cara untuk memasukkan Geumbei ke panti asuhan. Namun tak disangka, Jiho menyuruhnya untuk memanfaatkan gadis kecil itu untuk mendapatkan kepercayaan Gang Hee. Lalu dengan santai mengambil barang-barang berharga miliknya. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa Gang Hee pernah memiliki seorang anak tetapi telah meninggal. Hal ini sangat mengejutkan Hechal karena dia mengira Gang Hee masih lajang. Malam harinya, ketika mereka berdua kembali ke mobil, Geumbei tahu betul pamannya tidak punya uang untuk membeli makan malam, jadi saat makan siang dia diam-diam mengambil makanan dari sekolah dan berbohong kepadanya bahwa dia tidak suka susu dan menyerahkan semuanya kepada pamannya. Meskipun awalnya dia menolak tetapi tidak signifikan. Tak disangka, setelah makan dia langsung muntah-muntah. Hal ini membuat Geumbei sangat ketakutan sehingga dia diam-diam menelepon Gang Hee untuk meminta bantuan. Hechal tahu Gang Hee akan datang. Dia buru-buru menyeka seluruh tubuhnya dengan handuk agar tidak ada bau badan, tetapi tak disangka saat dia sedang menyeka kakinya, Gang Hee sudah datang. Hal ini membuatnya sangat malu. Setelah itu, Gang Hee menawarkan untuk membawa mereka berdua pulang ke rumahnya. Malam itu dia membiarkan dia tidur di kamar ayahnya, tetapi karena takut mengotori rumahnya, dia tidur di lantai. Sementara itu, dia dan Geumbei sangat bahagia. Keduanya mandi bersama bahkan tidur bersama. Gang Hee juga merasa sangat hangat saat melihat kedatangan mereka berdua. Keesokan paginya, Hechal secara tidak sengaja mengintip dan melihat Geumbei minum susu dengan lahap. Dia ingat malam sebelumnya gadis kecil itu mengatakan dia sangat membenci susu. Saat itu dia baru menyadari bahwa Geumbei telah menyerahkan makanannya untuknya. Hal ini membuat Hechal sedikit terharu dan sepertinya mulai memiliki perasaan terhadap gadis kecil itu. Dengan cepat Geumbei tiba di sekolah saat pelajaran olahraga. Geumbei secara tidak sengaja meninggalkan kotak pensilnya di luar. Tak disangka gadis licik itu melihatnya dan membuangnya ke tempat sampah. Saat pelajaran menggambar, Geumbei mencari-cari tetapi tidak menemukan kotak pensil warnanya. Tak disangka teman di sebelahnya bersedia berbagi pensil warnanya dengan Geumbei. Hal ini membuat gadis licik itu sangat marah. Sore harinya, Hechal segera mengajak Geumbei membeli kotak pensil baru. Saat itu, keduanya terlihat sangat akrab. Sampai dia melihat surat tilang di mobilnya, lalu mengubah sikapnya dan memarahi gadis kecil itu. Geumbei juga berbicara dengan sedih dan menyalahkannya karena tidak bisa mengurusnya.
sepanjang hari hanya tahu makan makanan cepat saji, apalagi karena harga diri. Tadi pagi paman menolak kebaikan kakak Ganghi. Ternyata saat makan, Geumbei berkata bahwa paman hanya tahu makan tapi tidak tahu bekerja. Melihat itu, Hecha langsung menunjukkan kemampuannya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk memperbaiki shower. Awalnya, semakin diperbaiki semakin rusak. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, ternyata itu adalah pria yang sedang mengejar Ganghi, sekaligus rekan kerja ayah mendiang Ganghi. Dia melihat sepasang sandal pria di luar pintu. Maka dia masuk ke rumah mencari orang. Tepat saat itu, Hechel baru saja selesai memperbaiki, tak disangka dia berpapasan dengan pria itu. Dengan cepat ketiganya mengadakan pembicaraan pribadi. Pria itu mengejek Hechel yang hampir berusia 40 tahun dan menganggur, tinggal menumpang di rumah wanita tanpa malu, dan menawarkan pekerjaan membersihkan di perusahaannya. Hechel pun berterima kasih kepada pria itu, dan mengatakan dia tidak butuh lalu pergi. Kembali ke masa kini, Geumbei juga sedih dan berkata akan mencari kakak Ganghi. Kalau begitu cepat pergi ke sana. Maka gadis kecil itu, dengan air mata berlinang, membawa ranselnya lalu pergi. Hingga malam Geumbei masih belum pulang. Khawatir, Hechel pun pergi mencarinya meskipun mereka memanggilnya, dia tidak menjawab. Setelah itu, dia pergi ke rumah Ganghi. Benar saja, Geumbei terlihat sedang tidur di luar. Dia belum sempat memanggil gadis kecil itu ketika telepon berdering, dan kebetulan itu membangunkan Geumbei. Geumbei memanfaatkan kesempatan saat orang itu sedang menelepon untuk melarikan diri. Ternyata dia melihat berkas pengiriman Geumbei ke panti asuhan. Geumbei mengira pamannya ingin memasukkannya ke sana. Hechel berbalik dan tidak melihat siapapun, jadi dia mengejarnya. Tak disangka saat berlari, seorang pria berbaju hitam datang menghalangi jalan dan memukulnya. Tetapi yang penting saat ini adalah Geumbei, jadi dia tidak peduli. Lalu dia terus mengejar gadis kecil itu, tiba-tiba dia melihat bahaya. Geumbei berlari ke jalan tanpa memperhatikan mobil. Hechel tidak berpikir panjang langsung menerkam dan memeluk Geumbei, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Akhirnya dia jatuh koma. Pria berbaju hitam melihat itu dan segera pergi. Dengan cepat keduanya dibawa ke rumah sakit. Karena benturan keras, Hechel jatuh koma. Geumbei duduk di sampingnya dan menangis terseduh-seduh. Untungnya Hechel siuman. Ketika keduanya sedang bercanda, tiba-tiba Ganghi masuk dengan wajah cemas. Dia yang meneleponmu, kan? Ya, aku tidak tahu harus menelepon siapa selain dia. Setelah itu Ganghi meminta untuk berbicara pribadi dengannya. Dia kembali menawarkan untuk membawa mereka berdua pulang ke rumahnya dan dia juga mengejeknya karena harga dirinya yang tidak pantas, yang menyebabkan dia tidak memberikan Geumbei rumah yang layak. Dia seharusnya mengabaikan apa yang orang katakan. Saat itu, hati Hechel sedikit terguncang. Kemudian dia bertemu Jiho secara pribadi. Apakah kamu sudah bertemu Chisu? Dia baru saja keluar dari penjara dan sudah datang mencariku. Sebenarnya, pada malam menyelamatkan Geumbei, aku sudah bertemu dengannya. Tetapi Jiho tidak terlalu terkejut karena dia tahu bahwa sebelumnya ada dendam mendalam antara Hechel dan dia. Ternyata karena kecerobohan Hechel, seluruh hidup Chisu hancur. Saat itu, jika saja Hechel mau muncul dan bertindak, dia tidak perlu menyerah pada bisbol dan masuk penjara. Jadi wajar jika Chisu membencinya. Sementara itu, Geumbei di sini tidak mau bekerja sama dengan rumah sakit karena dokter melihat hati dan limpa gadis kecil itu lebih besar dari biasanya sehingga ingin konfirmasi ulang. Kemudian dia meminta Geumbei untuk melakukan tes untuk melihat hasilnya. Tak disangka gadis kecil itu bersikeras mengatakan dia tidak mau, bahkan melarikan diri. Berkat Ganghi gadis itu akhirnya tenang kembali. Hechel diam-diam melarikan diri dari rumah sakit karena dia tahu dia tidak bisa terus merawat Geumbei dan menyerahkan semuanya kepada Ganghi. Tak disangka, saat dia keluar dari kamar dia bertemu Geumbei. Paman mau melarikan diri. Biar aku tunjukkan jalan ini. Saat itu Hechel dengan tenang bertanya, jika paman melarikan diri, kamu akan pergi kemana? Aku akan masuk ke panti asuhan karena di rumah sakit aku sudah berjanji jika paman sadar, aku rela pergi ke panti asuhan. Lalu mengapa kamu tidak pergi ke rumah kakak Ganghi? Aku tidak mau pergi ke sana sendirian. Siapa bilang kamu akan pergi sendirian? Maka keesokan harinya, keduanya sudah berada di rumah Ganghi. Di sana, dia telah menyiapkan kamar tidur dengan sangat teliti untuk mereka berdua. Saat Hechel sedang membersihkan rumah, dia secara tidak sengaja melihat sebuah sepeda. Dia teringat kata-kata Jiho, bahwa Ganghi pernah kehilangan seorang putri dan menduga ini adalah sepeda gadis kecil itu. Jadi dia memperbaikinya sendiri dan dengan cepat sepeda itu bersih seperti baru. Setelah mengetahui bahwa Hechel tinggal di rumah Ganghi, Jiho memaksa temannya untuk memasukkan dirinya dan Heoje ke dalam untuk mencuri barang antik. Tak disangka Ganghi kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Hal ini membuat mereka bertiga sangat panik. Maka Hechel
dengan cepat menukar barang antik itu. Sangat cepat Kang Hee menyadari bahwa barang antik di depannya adalah barang palsu. Barang ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh mendiang ayah saya ketika saya berusia 15 tahun. Kang Hee hanya mengingatkan dengan lembut seperti itu sudah membuat Hechal merasa bersalah sehingga dia menukarnya kembali seperti semula. Tetapi rekan-rekannya tidak tahu bahwa ketika mereka membawa pulang hasil curian, barang itu terbukti palsu saat diperiksa. Ini adalah vas palsu. Maka Jiho menemui Hechal dan memarahinya karena telah menipunya. Saya pikir Anda harus pergi dari sini sebentar karena tadi pagi Chisu menemui saya dan memberikan ancaman. Karena takut dia akan melukai Kang Hee dan Geum Bei, maka malam itu dia berkata kepada gadis kecil itu, "Kamu tahu kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Jadi aku harus masuk panti asuhan. Bagaimana jika aku menemukan sesuatu untukmu?" Hal ini membuat Geum Bei sangat marah dan masuk ke kamar. Keesokan paginya, Kang Hee dengan cepat menemukan sepeda yang telah diperbaiki dan barang bawaan Hechal juga tidak ada. Dia menyadari bahwa Hechal telah pergi. Hal ini membuat keduanya sangat sedih. Ketika sampai di sekolah, Geum Bei terus bermain dengan katak yang dibuat pamannya sebelum pergi. Lalu mainan itu tidak sengaja jatuh ke tanah. Tak disangka, teman licik itu sengaja menginjaknya. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Maka Geum Bei sengaja menginjak kaki orang itu. Akhirnya, keduanya terlibat perkelahian. Tak lama kemudian, orang tua gadis itu datang dan memarahi Geum Bei dan menyuruh gadis itu untuk meminta maaf. "Kamu benar-benar jelek." Hal ini membuat ibu dan anak itu sangat marah. Setelah itu, wanita itu mencari alamat rumah Geum Bei tetapi menemukan bahwa gadis kecil itu tidak ada di sana. Lalu dia membuat masalah dengan sekolah. Dia mengatakan bahwa Geum Bei adalah anak yatim. Hal ini membuat wanita itu merasa tidak nyaman mengirim putrinya belajar di sana. Guru akhirnya menemui Geum Bei secara pribadi dan menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan orang tua Geum Bei. Jika tidak, gadis itu tidak akan bisa melanjutkan sekolah di sana dan tentu saja akan dikirim ke panti asuhan. Meskipun Kang Hee datang menemui organisasi kesejahteraan dan menyatakan keinginannya untuk mengadopsi gadis kecil itu, pihak lain tidak mengizinkannya karena dia masih lajang. Kang Hee hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Sementara itu, Hechal mendatangi para gangster dan meminta mereka menemukan keberadaan bibi gadis kecil itu. Dengan cepat dia mengetahui bahwa wanita itu akan kembali ke Korea. Dia tidak ragu pergi ke bandara untuk menjemputnya. Ketika dia bertemu wanita itu, dia menanyakan keberadaan ibu kandung gadis kecil itu. "Saya tidak tahu apakah dia benar-benar putri saya. Tidakkah kamu bisa merasakannya?" Setelah itu wanita itu pergi begitu saja. Keesokan harinya, Kang Hee tetap mengantar Geum Bei ke sekolah. Di depan Kang Hee, gadis kecil itu tetap ceria, tetapi ketika Kang Hee pergi, gadis itu pun sedih dan memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Saat berkeliaran, dia secara tidak sengaja bertemu Chisu. Pria itu mendekati Geum Bei. Setelah beberapa saat berbicara, dia terus menjelek-jelekkan Hechal. Hal ini membuat gadis kecil itu sangat marah dan pergi. Malam harinya, Kang Hee sudah memasak pesta perpisahan untuk Gumbi meskipun dia sangat sedih tapi tetap berusaha tersenyum pada lawan bicaranya. "Nanti jika kamu merindukanku, kembalilah ke sini. Aku selalu menyambutmu." Sangat cepat keesokan paginya, orang dari panti asuhan datang dan membawa Gumbi pergi. Saat itu Hechal juga berlari datang. "Hei, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat kejar dan tahan dia." Hechal tanpa pikir panjang berlari mengejar mobil. Dia berlari sangat jauh dan kelelahan jatuh ke tanah. Sopir melihatnya dan menghentikan mobil. Untungnya dia berhasil mengejar dan menahan Gumbi. Malam itu Kang Hee dan Gumbi bermain dengan sangat gembira. Hechal yang berada di kamar terus memikirkan perkataan, "Nenek, apa kamu tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah?" Setelah itu dia tertarik oleh tawariang dua orang itu. Akhirnya dia ikut terbawa dalam permainan. Saat ini Kang Hee tiba-tiba menceritakan sebuah kisah kepada mereka berdua. Dalam kisah itu disebutkan tentang layang-layang. Melalui kisah itu Hechal mengetahui bahwa Gumbi cukup tertarik dengan layang-layang. Sangat cepat keesokan paginya, dia sendiri yang membuatnya untuk gadis kecil itu. Setelah itu ketiga orang itu pergi keluar untuk menerbangkan layang-layang bersama. Saat menerbangkan layang-layang bersama Gumbi, dia secara tidak sengaja menyadari tangannya kaku. Tetapi Gumbi sama sekali tidak menceritakan hal ini kepada Hechal. Sepertinya gadis kecil itu menyimpan sebuah rahasia. Maka ketiga orang itu memutuskan untuk pulang. Tak disangka di perjalanan terjadi insiden tiba-tiba mobil kehilangan kendali. Ketika sampai di bengkel baru menyadari sepertinya mobil itu telah ditabrak seseorang dan sengaja ingin mencelakai mereka. Dengan cepat Hechal menebak orang itu adalah Chisu. Karena dendam masa lalu, dia memutuskan untuk membalas dendam. Maka dia pergi menemui lawan bicaranya, ingin berbicara empat mata untuk menyelesaikan masalah. Setelah puluhan tahun dua orang
orang teman yang dulu sangat akrab menjadi musuh, duduk berbicara satu sama lain tapi semuanya masih tegang seperti tahun itu. Sebelum pergi Chisu masih mengancam akan menyakiti Gumbi dan Gang Hee. Hechel yang mendengarnya berusaha menanggapi dengan tenang, apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Kedua orang itu tidak ada hubungannya dengan hidupku tapi akan menyeret mereka berdua. Aku datang, dia sudah memanggil Hechel dan menyuruhnya besok siang dia akan datang mencuri barang antik di rumah Gang Hee sebagai pelunasan hutang lama. Saat itu Hechel tidak punya pilihan selain setuju. Gang Hee yang berdiri di samping sepertinya juga menebak semuanya. Tiba-tiba Hechel menawarkan diri mengatakan bahwa dia sudah menemukan pembeli barang antik dengan harga bagus. Tapi besok siang aku ada urusan, jadi berikan kunci rumah padaku agar aku bisa membawa mereka masuk untuk melihat dan memeriksa. Gang Hee juga tahu jika dia memberikan kunci padanya, barang-barangnya pasti akan lenyap. Tapi dia ingin sekali lagi menaruh kepercayaan pada pria ini, jadi setelah makan sarapan yang dimasak sendiri oleh Hechel, dia memberikan kunci padanya. Pagi itu dia terlihat sangat aneh, bangun pagi-pagi dan menyiapkan makanan, bahkan mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Gumbi, mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan dinas selama beberapa bulan. Dia pergi ke detektif swasta dan meminta mereka untuk membantunya menemukan seseorang. Orang yang ingin dia temukan adalah ibu kandung Gumbi. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu sehingga dia telah mengatur semuanya dengan cermat. Saat ini Gang Hee juga mengetahui kehidupan pribadi Hechel. Dia pernah masuk penjara sekali. Terlihat dia bukan orang baik tapi Gang Hee tetap memilih percaya pada lawan bicaranya dan mengabaikan pria yang sedang mengejarnya. Saat ini Gumbi di sekolah juga mengalami masalah, dia secara aktif mengajak teman baiknya bolos sekolah bersamanya. Awalnya teman laki-laki itu takut dimarahi ibunya. Tidak apa-apa, aku punya cara. Maka keduanya sengaja menghangatkan tubuh dan pura-pura batuk parah. Guru yang melihatnya buru-buru menyuruh kedua anak itu pulang duluan. Setelah keluar, keduanya dengan gembira ingin melakukan apa yang mereka suka. Hei, kamu mau melakukan apa? Tak disangka, yang diinginkan teman laki-laki itu adalah pergi meramal. Sepanjang sesi ramalan, Gumbi terkesan dengan satu kalimat, jika kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menciumnya, nanti tidak akan ada kesempatan. Maka setelah keluar, Gumbi berinisiatif mencium pipi lawan bicaranya. Tak disangka, teman perempuan yang tidak suka dengan Gumbi itu mengikuti mereka. Keesokan paginya Gang Hee keluar, tepat seperti yang dikatakan dan kunci yang telah dia berikan kepada Hechel. Sangat cepat setelah dia pergi, Chisu membawa orang datang menyapu bersih semuanya. Sebelum pergi Hechel datang dan meminta maaf kepada lawan bicaranya. Seorang yang tidak tahu apa kesalahannya berani meminta maaf. Setelah selesai, dia naik mobil dan pergi. Tak disangka, polisi datang. Ternyata ini adalah rencana Hechel dan malam sebelumnya dia juga datang ke tempat ibu Gumbi sering nongkrong. Melihat dia terus mabuk-mabukan, Hechel hanya bisa berucap masih tidak ada perubahan, lalu pergi. Bahkan dia juga berpesan kepada Gumbi di sekolah. Kamu boleh berdebat dengan guru tapi harus mutlak patuh pada kakak Gang Hee. Kembali ke masa sekarang, Chisu sangat cepat berhasil melarikan diri dan polisi hanya bisa menangkap Hechel untuk diinterogasi. Sementara itu, dokter sedang mengadakan pertemuan tentang penyakit yang sangat langka yaitu nemantik. Penyakit ini dapat menyebabkan penderita kehilangan ingatan dan sulit bergerak. Pasien tidak dapat hidup melewati usia 20 tahun. Maka dia teringat Gumbi dan menyuruh perawat menghubungi keluarga gadis kecil itu dan membawa Gumbi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sementara itu, Gang Hee datang untuk menginterogasi Hechel di penjara. Dia ingin tahu mengapa dia tidak mau melepaskan kehidupan buruk itu dan terus memilih berbohong padanya, meskipun dia sudah memberinya kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu karena kamu pernah mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan Gumbi, bahkan dengan tanganmu sendiri membersihkan sepeda yang sudah lapuk menjadi baru lagi. Saat itu Hechel juga meneteskan air mata. Aku ingin hidup, ingin memiliki kehidupan yang layak bersama Gumbi dan kamu. Saat ini Gang Hee juga mengerti bahwa lawan bicaranya sedang berada dalam situasi dilematis. Jadi dia pergi ke polisi dan mengatakan bahwa Hechel tidak mencuri dan itu adalah permintaannya. Polisi juga tidak berdaya. Akhirnya ketiganya kembali hidup bersama. Tiba-tiba rumah sakit menelepon Hechel dan mengatakan ingin memeriksa Gumbi lagi setelah mengetahui kejadian itu keesokan paginya. Gumbi pura-pura sakit dan pulang duluan, lalu pergi menemui dokter sendirian. Awalnya dokter juga bingung melihat gadis kecil itu datang sendirian. Di mana orang tuamu? Aku tidak punya kerabat lain karena mereka sudah meninggalkanku setelah tahu aku sakit demensia Manbik. Hal ini membuat dokter cukup terkejut. Ternyata gadis kecil yang tenang di hadapannya ini sudah tahu betul penyakitnya,
bahkan tahu persis seperti apa penyakit itu dan juga tahu bahwa dia tidak akan hidup sampai usia 20 tahun. Saat itu dokter juga terdiam. Lebih mengejutkan lagi adalah Gumbi memohon kepada dokter untuk menjaga rahasianya karena dia takut jika orang-orang tahu penyakitnya maka akan meninggalkannya seperti orang sebelumnya. Setelah mendapat persetujuan dokter, gadis kecil itu baru berani menghela napas lega. Maukah kamu ikut denganku ke tempat ini? Ternyata dokter mengajak gadis kecil itu melihat pasien-pasiennya. Kamu bisa lihat orang-orang di sini, semuanya membutuhkan perawatan keluarga. Jika kamu terus menyembunyikannya seperti ini maka setelah kamu sakit siapa yang akan merawatmu? Setelah itu dokter menyebutkan panti asuhan. Jika gadis kecil itu tinggal di sana, saat sakit masih ada yang merawatnya. Hal ini berhasil mengubah pikiran Gumbi. Maka setelah itu gadis kecil itu menuliskan hal-hal yang perlu dilakukan bersama orang-orang terkasih sebelum pergi. Hal yang lebih buruk lagi adalah pada hari sekolah berikutnya, dia kembali bermasalah dengan teman sekelasnya. Teman yang tidak akur dengan Gumbi telah menyebarkan berita bahwa Gumbi mencium teman laki-laki itu. Hal ini menyebabkan teman-teman, bahkan teman dekat gadis kecil itu, telah berpindah tempat duduk. Saat itu Gumbi hanya sendirian. Setelah pulang sekolah dia bertemu Jiho dan Heoje. Gadis kecil itu ingin tahu lebih banyak tentang Hechel. Saat berbicara, mata Gumbi tertarik oleh kemunculan dua siswi SMA karena gadis kecil itu tahu itu adalah hal yang mustahil baginya. Sangat cepat setelah ini Gumbi tidak akan lagi memiliki ingatan, bahkan tidak bisa berjalan. Kenapa kamu terus menatap kedua kakak itu? Nanti kalau kamu besar, kakak yakin kamu akan lebih cantik dari mereka. Gumbi hanya bisa tersenyum. Setelah percakapan itu gadis kecil itu mengetahui bahwa Hechel adalah seorang yang mencintai seni dan dia juga kehilangan ibunya sejak sangat dini dan ayahnya meninggal saat bertugas. Dari kejutan itu Hechel mulai membenci langit berbintang. Karena hari paling sedih baginya adalah hari paling indah bintang. Karena itu Gumbi pulang mencari cara untuk mengajak pamannya melihat bintang jatuh bersamanya. Tapi sejak Hechel bekerja di proyek konstruksi sehingga dia sangat lelah dan sibuk, jadi dia menunjukkan tidak ingin pergi melihat hal-hal konyol itu. Maka Gumbi menjadi jengkel, bahkan meninggikan suara kepada Ganghi. Ini masalah keluarga kami. Hal ini juga cukup melukai Ganghi. Saat malam tiba ketika Gumbi tidur, dia menutupi rambutnya dengan topi rajut, lalu mulai membersihkan kamarnya. Dia tidak ingin ada sehelai rambut pun yang tertinggal ketika dia tidak ada di rumah. Ternyata Gumbi secara tidak sengaja mengetahui niat Hechel. Dia ingin melakukan tes DNA dengan Gumbi sehingga akhir-akhir ini dia sengaja mencoba dekat dengan gadis kecil itu, tetapi selalu ditolak oleh gadis kecil itu karena takut setelah pemeriksaan selesai dan mengetahui dia bukan anak kandungnya, maka pamannya akan meninggalkannya. Keesokan paginya Ganghi mengantar Gumbi ke sekolah. Dalam perjalanan gadis kecil itu bertanya, "Kakak marah padaku tidak karena aku bersikap buruk padamu?" Ganghi tersenyum lembut, "Tenang saja, kakak tidak marah padamu." Ternyata sebelumnya yang meninggal adalah adik perempuannya, bukan anak perempuan seperti kata Jiho. Jadi Ganghi menganggap Gumbi adalah adik perempuannya dan ingin membalas cinta itu kepadanya. Sebelum keluar dari mobil, Gumbi memberikan hadiah kepada Ganghi. Itu juga hal yang ingin gadis kecil itu lakukan sebelum pergi. Meskipun hadiahnya sederhana, itu membuat Ganghi tersenyum gembira. Setelah sampai di tempat kerja, tiba-tiba kakak laki-laki Ganghi datang keluar untuk berbicara dengannya. Dia ingin berbicara di depan semua orang. Tak disangka kakaknya begitu keterlaluan sampai menceritakan masalah pembagian warisan keluarga dan hubungannya dengan seorang pria kepada semua orang. Hal ini membuat Ganghi cukup tidak nyaman. Setelah itu dia dan teman kerjanya pergi ke hutan untuk mengambil sampel eksperimen. Temannya itu kembali bertanya, "Apakah kamu akan menyerah untuk pergi ke Kanada?" "Aku akan pergi. Jangan tanya lagi." Sebenarnya teman kerjanya sudah bertanya lebih dari 3 kali dan ingin Ganghi memberikannya kesempatan itu. Saat ini di sekolah, Gumbi sedang mencari informasi tentang masuk panti asuhan. Tak disangka baterai ponsel gadis kecil itu habis. Maka gadis kecil itu membuka laptop milik guru tapi tidak bisa menyala, jadi gadis kecil itu menyerah. Tak disangka ada seorang teman yang lewat dan tidak sengaja melihat, sangat cepat masalah datang. Orang tua mengadu bahwa Gumbi telah menggunakan komputer secara otomatis dan dia takut gadis kecil itu telah menyentuh informasi rahasia siswa lain. Saat itu guru menjelaskan bahwa komputer sudah rusak sebelumnya, jadi tidak mungkin Gumbi telah mengubah informasi rahasia, tetapi wanita itu mengabaikannya, bahkan mengejek Hechel dan Gumbi sebagai orang rendahan. Setelah itu mengungkit-ungkit masa lalu, mengatakan dan mengingatkan tentang Hechel yang melakukan penipuan dan masuk penjara. Awalnya Hechel masih membantah, tetapi setelah itu dia tidak mengatakan apa-apa. Hal ini membuat Gumbi sangat tidak nyaman. Kenapa paman tidak mau bicara?
Dalam perjalanan pulang gadis kecil itu terisak dan meneteskan air mata. Hechel juga menyadari kekecewaan gadis kecil itu lalu menghampiri dan memegang tangan Gumbi dengan hangat. Setelah itu Hechel mengatakan akan pergi melihat bintang bersama Gumbi. Sangat cepat keesokan harinya keduanya berangkat tapi sayangnya di tengah jalan mobil kehabisan bensin. Ketika sampai di pom bensin, orang itu ingin mengisi berapa. Hechel bilang 7 won. Tak disangka Gumbi bilang isi penuh untuknya. Hal ini membuat Hechel terkejut. Paman tenang saja, aku punya uang kok. Aku sudah mengambil tabunganku 3 tahun ini untuk dipakai, tidak perlu sungkan. Sangat cepat keduanya sampai di tempat melihat bintang tapi sampai sekarang belum melihat bintang jatuh. Saat itu semua orang juga mulai menyerah dan pulang. Hechel juga menasihati Gumbi untuk pulang tetapi gadis kecil itu tidak mau. Untungnya langit tidak mengecewakan. Akhirnya hujan meteor yang mereka nantikan muncul juga. Saat itu gadis kecil itu langsung berdoa. Sedangkan Hechel teringat akan mendiang ayahnya. Saat itu ayahnya berharap Hechel nantinya harus hidup dengan baik seperti nama yang diberikan orang tuanya, yaitu bintang yang bersinar. Tiba-tiba dia menunduk melihat Gumbi dan melihat gadis kecil itu sudah tertidur pulas dalam hujan. Gadis kecil itu tanpa sadar memanggil ayah ketika mendengar Hechel telah memutuskan untuk menganggap Gumbi sebagai putrinya. Baiklah kalau begitu kita akan hidup bersama. Ketika keduanya sampai di rumah, mereka melihat Ganghi tertidur di sofa. Tiba-tiba Hechel melihat surat undangan ke Kanada miliknya tetapi dia tidak tahu apa arti kertas ini. Maka keesokan paginya, memanfaatkan kesempatan di bus, dia bertanya kepada seorang siswa SMA, barulah dia tahu bahwa itu adalah surat undangan studi ke Kanada untuk Ganghi. Sementara Gumbi juga pergi menemui dokter. Dia ingin tahu apakah penyakitnya akan memakan banyak biaya. Ketika mengetahui bahwa setidaknya membutuhkan lebih dari 1 juta per bulan, gadis kecil itu bersikeras untuk pergi ke tante kedua. Setelah itu Hechel juga memberitahu Gumbi bahwa Ganghi akan pergi ke luar negeri. Gadis kecil itu tahu betul pamannya memiliki perasaan terhadap lawan bicaranya sehingga dia merencanakan untuk menahan Ganghi. Maka keduanya menghias lilin dan melipat burung bangau untuk menghiasi sekeliling rumah. Tidak salah lagi, Ganghi sangat terkejut dan bahagia ketika melihat ini. Tapi hal luar biasa ini belum sempat berlangsung lama, kakaknya sudah datang. Apa-apaan ini? Ternyata orang di balik semua ini adalah dia, kan? Setelah itu serangkaian kata-kata mengejek Hechel. Akhirnya kedua belah pihak berkelahi. Ganghi tidak tahan melihat pemandangan ini semenit pun. Tolonglah, berilah aku kedamaian hanya untuk hari ini saja. Barulah dia bisa mengusir lawan bicaranya. Setelah itu mereka membersihkan kekacauan ini dan Ganghi juga memberitahu Hechel bahwa dia berencana pergi ke Kanada. Aku tahu, di depan mendukung lawan bicaranya tapi sikapnya seperti sedang marah. Keesokan paginya Ganghi mengantar Gumbi ke sekolah. Gadis kecil itu juga menyebutkan masalah itu dan berkata jika Ganghi pergi jauh maka dia seperti gadis dalam cerita yang setiap hari akan berdiri di depan laut dan menunggu lawan bicaranya kembali. Bahkan jika sakit dan meninggal juga akan dimakamkan di laut dan meminta paman layang-layang untuk menempatkan nisan. Hal ini sangat menyakiti Ganghi tapi dia masih belum berniat mengubah keputusan untuk pergi ke Kanada. Saat ini Jiho dan Hyeojae mendekati kakak laki-laki Ganghi untuk merayu dan merebut barang-barang miliknya. Ketika mengetahui lawan bicaranya adalah kakak laki-laki Ganghi, maka Jiho berniat melepaskan bisnis ini tapi Hyeojae tidak ingin kehilangan mangsa yang lezat. Saat ini di restoran Chisu menemui ibu kandung Gumbi, dia sengaja bertanya tentang Hechel. Bukankah dulu mereka berdua saling mencintai sampai mati? Tidak, hanya dia yang mencintaiku, dan dia juga mengkritik lawan bicaranya mengapa terus berusaha menjerumuskan hidupnya ke dalam lumpur, dan bahkan tidak mau melepaskan Hechel. Meskipun kesal, dia memberitahu wanita itu sebuah berita yaitu ibunya telah meninggal dan memberikan alamat tempat pemakaman kepada lawan bicaranya lalu pergi. Ketika sampai di tempat ibunya beristirahat dengan tenang, dia sangat terkejut. Saat itu Gumbi diam-diam mendatangi badan bantuan untuk anak yatim piatu dan meminta mereka untuk membawa ke panti asuhan yang jauh dari tempat ini. Ketika orang dari badan bantuan menjelek-jelekan Hechel dan berpikir dia tidak menjalankan kewajibannya membesarkan gadis kecil itu, Gumbi yang mendengarnya sangat marah dan berdiri membela kehormatan Hechel. Setelah tahu tempat tujuannya, Gumbi pergi ke sana sendirian tapi ketika melihat kesunyian di tempat itu gadis kecil itu ketakutan dan lari. Saat ini dokter tidak tahan melihat Gumbi harus puas sendirian sehingga dia menghubungi Hechel dan memberitahu lawan bicaranya seluruh kebenaran. Awalnya dia mengira dokter salah tapi ketika tahu lebih jelas tentang penyakitnya dia sangat terkejut dan Ganghi menangis banyak ketika mendengar dari temannya. Karena suatu kali secara kebetulan pria itu melihat gadis kecil itu pergi ke rumah sakit sendirian sehingga dia bertanya kepada dokter.
dokter. Maka dia baru tahu kejadian ini. Hechel dengan tenang kembali ke rumah. Tiba-tiba dia melihat Gumbi memasukkan sikat gigi ke dalam oven. Dia pikir gadis kecil itu mengalami kehilangan ingatan, buru-buru berlari menghampiri dan bertanya, apakah dia ingat namanya? Setelah Gumbi menjawab semua pertanyaan dengan benar, dia menghela napas lega. Lalu kenapa kamu memasukkannya ke dalam sini? Untuk membunuh kuman. Saat itu Ganghi juga kembali dengan wajah sedih. Bahkan Gumbi bertanya pun dia tidak menjawab. Gadis kecil itu merasa semua orang sangat aneh tapi tidak tahu apa yang terjadi. Malam itu Ganghi masuk ke kamar Hechel dan mengusulkan agar setelah dia pergi ke Kanada, dia tetap di sini merawat rumah dan menunggunya kembali. Hechel juga tidak menolak. Setelah berbicara, dia pergi bekerja. Saat ini dia harus berusaha keras demi Gumbi. Keesokan paginya Gumbi masih pergi ke sekolah seperti biasa tetapi masalah kembali datang. Teman-temannya tahu ayahnya pernah dipenjara dan mengejek. Tak disangka Gumbi membalas dengan sangat sengit. Siapa tahu nanti ayahmu juga masuk ke sana, kan? Membuat teman-temannya sangat marah. Setelah itu dia berpesan kepada semua orang untuk menikmati hidup ini dan belajar dengan giat. Gumbi berbicara tidak ubahnya seperti sebuah perpisahan. Melihat itu setelah jam sekolah teman dekatnya langsung mengejar. Hei, kamu mau pindah tempat ya? Betul, aku ingin ke suatu tempat yang ada lautnya. Maka anak laki-laki yang dulunya baik itu bolos les untuk mengajak Gumbi bermain di pantai. Di sini dia memohon Gumbi untuk tidak pergi dan tiba-tiba mencium pipi gadis kecil itu. Saat ini Ganghi berinisiatif mengunjungi kakak laki-lakinya. Dia mengizinkan kakaknya menjual semua barang antik tapi rumahnya tidak diizinkan untuk disentuh. Saat pulang, tiba-tiba kakaknya berkata, sudah 17 tahun aku belum melihatmu tersenyum. Hal ini juga cukup mengejutkan Ganghi karena dia tidak menyangka kakaknya begitu memperhatikannya. Selain itu dia juga menyadari dirinya telah kehilangan senyum sejak lama. Setelah itu Ganghi kembali ke rumah tiba-tiba dia menyadari Gumbi belum pulang. Dia langsung menelepon Hechel tapi gadis kecil itu juga tidak bersamanya. Maka keduanya buru-buru pergi mencari. Ternyata kedua anak itu tersesat dan salah naik kereta. Ketika keduanya berpisah untuk pergi ke sekolah, Gumbi pulang dengan susah payah. Melihat itu Hechel memarahi gadis kecil itu dengan suara keras karena pergi tanpa tahu jalan pulang dan tidak mau mengangkat telepon. Untuk pertama kalinya gadis kecil itu melihat Hechel marah seperti itu sehingga dia sangat takut. Aku minta maaf, Paman. Mulai sekarang, panggil aku ayah, bukan paman. Kalau kamu memanggilku paman lagi, aku akan menjahit mulutmu. Setelah itu, dia menggendong gadis kecil itu pulang. Gumbi sangat bahagia merasakan cinta ini. Keesokan harinya, Hechel diam-diam pergi ke belakang taman dan membakar hasilnya. Ternyata setelah menerima hasilnya, dia tidak berani membukanya untuk melihatnya dan dia menganggapnya tidak ada. Bagaimanapun, saat ini dia menganggap gadis kecil itu sebagai putrinya. Tiba-tiba Ganghi muncul dan memarahinya karena bermain api. Aku tidak tenang meninggalkan rumah padamu, jadi aku memutuskan untuk tidak pergi lagi. Hechel, karena terlalu gembira, berdiri dan memeluk orang di depannya. Keesokan harinya, Ibu Gumbi menemui pengacara dan mengetahui bahwa sebelum ibunya meninggal, dia meninggalkan surat wasiat dan pewarisnya adalah Gumbi. Jadi dia pergi ke sekolah untuk melihat gadis seperti apa Gumbi. Tak disangka saat gadis kecil itu kembali ke kelas, dia melihat seorang wanita menatap tempat duduknya. Hei, Nona, orang asing tidak boleh masuk ke sini. Ketika wanita itu berbalik hendak bertanya apakah dia mengenal Gumbi, tetapi ketika dia melihat buku latihan di tangan gadis kecil itu, wanita itu buru-buru pergi. Saat ini Ganghi juga memohon temannya untuk meminjamkan uang dan berjanji akan menjual barang antik kepadanya. Bukankah dia anakmu? Mengapa kamu harus melakukan itu? Ternyata Ganghi mencari segala cara untuk menyelamatkan Gumbi dan Hechel juga begitu. Dia bekerja siang dan malam untuk membeli sebotol obat untuk Gumbi senilai 1 juta won. Dengan cepat, di malam hari dia memberikan obat itu kepada gadis kecil itu. Dikatakan itu adalah tonik dan dia dipaksa untuk meminumnya 3 kali sehari dan sama sekali tidak boleh lupa. Sebelumnya Gumbi juga mengetahui kabar bahwa ibunya masih hidup melalui Chisu. Bahkan dia memberikan alamat tempat ibunya bekerja kepada gadis kecil itu. Ketika Gumbi pergi ke tempat yang diharapkan, dia melihat wanita yang pernah masuk ke ruang kelasnya. Ketika wanita itu melihat gadis kecil itu, dia juga mendekat dan bertanya. Ketika ditanya nama dan usia, Gumbi melarikan diri. Saat Ganghi kembali ke rumah, dia tiba-tiba melihat barang antik miliknya hilang. Awalnya dia mengira pencuri yang merampoknya, tak disangka kakaknya menelepon dan mengatakan bahwa dia telah menjual semuanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku punya hak penuh untuk memutuskan hal-hal itu? Tapi
Kakak tidak tahu pembeli barang antik itu adalah geng Jiho. Gang Hee pun hanya bisa diam tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian Hechal bertanya apakah gadis kecil itu minum obat tepat waktu. Saat itu Gumbi baru ingat hal ini dan mengatakan dia lupa. Tetapi ketika dia mencari di tasnya, dia tidak menemukannya. Gumbi sama sekali tidak tahu bahwa penyakitnya semakin parah karena saat itu dia sepertinya kehilangan ingatannya tentang kotak obat. Hechal yang mengetahui hal itu memarahi gadis kecil itu. Meskipun begitu malam itu dia juga menyempatkan diri pergi ke ruang bawah tanah untuk bekerja. Tak disangka dia terpeleset dan jatuh sehingga kakinya terluka. Gumbi juga menduga obat yang diberikan ayahnya adalah obat untuk penyakitnya dan karena dia pergi bekerja mencari uang untuk membeli obat sehingga ayahnya terluka. Maka Gumbi memutuskan untuk membantu Hechal mencari uang dengan cara dia pergi ke depan pintu peramal yang dia temui sebelumnya untuk membaca kartu tarot. Namun dengan cepat dia ketahuan. Setelah itu, keduanya pergi makan bersama. Gumbi juga tidak menyembunyikan penyakitnya saat ini kepada peramal itu dan juga berharap peramal itu memberinya kesempatan untuk mencari uang. Dan itu juga alasan mengapa sebelumnya Gumbi datang untuk diramal tetapi peramal itu tidak dapat melihat masa depannya. Dengan cepat keduanya bekerja sama dan ada cukup banyak pelanggan yang datang. Termasuk ibu Gumbi dan orang yang mengungkapkan informasi itu tidak lain adalah Chisu. Ketika dia bertemu putrinya, dia sengaja membawa foto sebelumnya untuk Gumbi melihat. Meskipun Gumbi tahu bahwa orang di depannya adalah ibunya, dia tidak mau mengakuinya. Sederhananya, karena ibunya pernah meninggalkannya. Bahkan ketika dia membaca kartu tarot yang seharusnya mengatakan bahwa ibu dan anak itu akan berdamai, dia malah mengatakan kepada ibu Gumbi bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk terhubung. Ini juga menyiratkan bahwa gadis kecil itu tidak menerima ibu ini. Tak disangka, setelah kejadian ini, dia langsung mendatangi pengacara untuk menuntut warisan Gumbi. Tapi pengacara itu juga tidak membiarkannya seenaknya. Dengan cepat dia memberikan alasannya untuk mengusir ibu Gumbi. Selain itu, dalam surat wasiat hanya tertulis bahwa uang itu milik Gumbi. Jika Gumbi tidak menerimanya, uang itu akan disumbangkan ke lembaga amal. Dalam kemarahannya dia kembali mencari rumah Gang Hee. Untungnya hanya Hechal yang ada di rumah dan dia ingin merebut Gumbi. Tapi yang Hechal pedulikan saat ini bukanlah warisan gadis kecil itu, melainkan dia sama sekali tidak boleh menyentuh Gumbi. Apakah kamu benar-benar menyayangi gadis itu? Kalau sayang, kenapa membiarkannya meramal untuk mencari uang? Ketika Hechal mengetahui berita itu, dia langsung terbang ke tempat gadis kecil itu bekerja dan mengatakan dia bisa mengurusnya dan membawa gadis kecil itu pulang. Sementara Gang Hee ketika mengetahui tentang ibu kandung Gumbi yang juga muncul, dan sekarang dia mencari segala cara untuk membawa gadis kecil itu ke sisinya. Karena jika Gumbi tinggal bersamanya, itu berarti dia akan memiliki 1,5 miliar won. Sedangkan di sisi lain, Chisu juga sedang menyelidiki latar belakang Hechal. Dan dia ingin menyelidiki latar belakangnya agar nanti bisa membalas dendam. Pada saat yang sama, pengacara juga mendatangi Hechal dan menceritakan seluruh kebenarannya kepadanya dan ingin Hechal merebut kembali hak asuh anak dari ibu kandungnya karena dia tahu wanita itu hanya menginginkan uang warisan Gumbi. Maka Hechal tanpa banyak berpikir, mendatangi tempat kerja wanita itu dan memohon agar dia tidak merebut Gumbi darinya. Uang boleh diambil semua, tapi Gumbi tidak boleh sama sekali. Tak disangka, saat itu Gumbi sedang berdiri di samping dan mendengar semuanya. Dia tidak pantas, ayah jangan memohon padanya. Setelah itu gadis kecil itu melarikan diri. Hechal melihat itu segera mengejarnya. Dia tidak peduli dengan kakinya yang sakit saat mengejar gadis kecil itu. Hechal berkata kepada Gumbi bahwa apapun yang terjadi nanti, dia tidak boleh pergi dan mereka berdua akan hidup bersama selamanya. Ini adalah hal yang paling diinginkan Gumbi. Keesokan harinya Gumbi masih pergi sekolah seperti biasa, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa kecepatannya melambat, bahkan dia tidak ingat semua stasiun kereta. Temannya melihat itu dan segera bertanya, "Aku tidak bisa mengikuti kalian. Jelas aku sudah mengerjakan soal-soal matematika ini." Saat itu Gumbi juga menyadari bahwa penyakitnya semakin parah dan sepertinya dia juga mulai menerima kenyataan. Maka Gumbi bersama Zeha pergi ke rumah sakit menemui dokter. Tapi perkataan dokter membuat gadis kecil itu sedih. "Setelah ini, aku tidak bisa mengenali ayah dan kakak Gang Hee lagi, kan? Bukan hanya mereka berdua, tapi nanti aku bahkan tidak akan mengenali diriku sendiri di cermin." Hal ini membuat Gumbi sangat ketakutan. Saat itu, ibu gadis kecil itu juga datang ke rumah untuk mencari gara-gara dengan Hechal. Dia bersikeras ingin merebut kembali Gumbi agar mendapatkan uang. Setelah mengusir wanita itu, Hechal segera pergi menemui pengacara dan ingin pengacara memberinya strategi untuk menghadapi wanita itu. Tapi pengacara juga tidak bisa menjamin apakah Hechal bisa mempertahankan putrinya. Yang terbaik adalah mencari bukti yang merugikan wanita itu.
Saat ini, Ibu Gumbi sedang berjalan-jalan melihat mobil baru. Tak disangka dia malah membayangkan mendiang ibunya. Ibunya menyarankan agar anaknya tidak mengikuti jejak yang lama. Rawatlah Gumbi karena kalian berdua tidak punya banyak waktu lagi. Maka wanita itu datang ke sekolah menjemput Gumbi. Tak disangka gadis kecil itu mengabaikannya seolah tidak mengenalnya. Tiba-tiba gadis menyebalkan itu datang mengganggu Gumbi. Melihat putrinya diintimidasi. Saya dari tim produksi film. Saya sedang mencari aktris cilik. Apakah Anda ingin ikut? Gadis menyebalkan itu mengatakan dia sangat bersemangat berakting. Maka wanita itu beralasan untuk membalikkan wajah gadis itu. Tak disangka, dia dicela habis-habisan. Setelah itu, dia melihat ke arah Gumbi. Gadis kecil itu sangat cantik dan sangat cocok dengan peran yang saya butuhkan. Hal ini berhasil memprovokasi gadis-gadis menyebalkan itu. Karena banyak hal ini, Gumbi jadi lebih terbuka kepada wanita itu. Setelah itu, ibu dan anak itu pergi makan dan berbelanja. Ibu gadis kecil itu melakukan perawatan rambut hingga kuku, bahkan merias Gumbi. Setelah itu, keduanya bermain sampai larut malam baru pulang. Dalam perjalanan pulang, Gumbi ingin mengganti bajunya yang lama. Kenapa kamu harus menggantinya? Aku tidak suka baju ini lagi, dan ayah juga. Tiba-tiba keduanya bertemu Ganghi di jalan pulang. Ada apa dengan wajahmu? Gumbi pun tidak tahu harus berkata apa. Dengan cepat gadis kecil itu mengembalikan semuanya kepada ibunya. Bahkan gadis kecil itu memarahi ibunya karena telah menghina kakak Ganghi. Malamnya Ganghi penasaran apakah Gumbi suka berdandan. Ganghi ingin menyelidiki apakah Gumbi ingin tinggal bersama ibu kandungnya. Untungnya gadis kecil itu bilang tidak suka berdandan. Ternyata Gumbi hanya ingin mencoba merasakan menjadi dewasa. Melihat itu Ganghi merasa lega, lalu membantunya menghapus riasan. Sementara itu, Hechal pergi ke bar menemui teman ibu Gumbi. Berkat itu, dia mengetahui bahwa wanita itu sedang dicari polisi karena kasus perdagangan obat-obatan terlarang. Maka dia pergi mencari wanita itu dan mengancam jika dia merebut Gumbi, dia akan melaporkannya ke polisi. Dia pikir semuanya sudah beres. Hechal juga melaporkan berita ini kepada Ganghi. Dia sangat senang karena dia tahu hidupnya tidak bisa tanpa Gumbi sekarang. Malam itu Ganghi juga menceritakan kepada gadis kecil itu tentang kecelakaan adiknya. Bertahun-tahun lalu, karena Ganghi sibuk belajar, dia menyuruh adiknya bermain sendiri. Tak disangka, gadis kecil itu keluar bermain dengan cepat karena kelalaian pengemudi sehingga kecelakaan terjadi di depan mata ibu dan Ganghi. Sejak saat itu, keluarga mereka kehilangan senyum. Mereka dulunya adalah keluarga yang sangat bahagia tetapi sekarang telah menemui jalan buntu sampai Gumbi muncul barulah Ganghi bisa kembali bahagia. Sementara itu, ibu Gumbi di sisi lain merasa putus asa karena mengira dia telah kalah di tangan Hechal. Tiba-tiba dia menemukan cara untuk merebut kembali Gumbi, yaitu tes DNA. Dengan cepat dia mendapatkan hasilnya. Keesokan harinya dia dengan percaya diri datang ke rumah mencari Hechal dan memberitahunya bahwa dia akan membawa Gumbi pergi akhir pekan depan dan menunjukkan hasilnya kepadanya. Tak disangka Hechal malah memohon pada wanita itu, asalkan kamu tidak membawa Gumbi pergi, apapun yang kamu inginkan akan kulakukan untukmu. Meskipun begitu, perasaan Hechal terhadap Gumbi membuat wanita itu meneteskan air mata. Karena hal ini, suasana hati Hechal sangat menurun. Untungnya malam itu Ganghi memberi mereka tiket wisata untuk besok. Dengan cepat keesokan harinya, mereka bertiga pergi bermain bersama. Bahkan mereka mengukir nama mereka di gembok yang melambangkan cinta. Tapi Gumbi bersikeras untuk mengambil kembali gembok itu karena dia takut jika tiang itu rusak nanti, gembok mereka akan hilang. Tapi sebenarnya Gumbi punya niat lain. Sebentar lagi Gumbi akan kembali untuk mengambil gembok yang berisi nama mereka bertiga. Sementara itu, Chisu sedang diperingatkan oleh organisasi karena uang yang dia hasilkan setiap bulan tidak cukup untuk pengeluaran. Dan mereka juga menyelidiki bahwa orang ini terkait dengan Hechal, atau biarkan kami yang mengurusnya untukmu. Kami sudah lama merasa dia menghalangi. Tak disangka Chisu malah melarang mereka menyentuh Hechal. Keesokan paginya dia datang ke rumah menemui Gumbi dan mengatakan yang sebenarnya bahwa gadis kecil itu dan Hechal bukanlah ayah dan anak kandung. Paman orang jahat, jangan bohongi aku. Tiba-tiba Gumbi tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Lalu gadis kecil itu jatuh pingsan. Untungnya Chisu berhasil menahannya. Saat itu Gumbi menatap mata Chisu seolah-olah menyadari sesuatu. Dengan cepat tubuh gadis kecil itu kembali normal. Lalu dia buru-buru lari masuk ke dalam rumah. Sementara itu, ibu Gumbi menemui pengacara dan mengatakan yang sebenarnya bahwa Hechal bukanlah ayah kandung gadis kecil itu. Meskipun begitu, pengacara tetap bersikeras tidak mau memberikan harta warisan Gumbi kepadanya. Setelah itu, dia menemui Gumbi. Dengan cepat dia menjawab keraguan di hati gadis kecil itu. Betul, pria itu adalah ayahmu. Tidak, namaku Gumbi. Gadis kecil itu tetap
bersikap bersikeras mengatakan Hechel adalah ayahnya. Apakah kamu ingin melihat Hechel menderita mencari uang untuk menghidupi anak yang bukan anak kandungnya sendiri? Dan kamu harus ingat dia bisa dituntut dengan tuduhan penculikan anak. Hal ini juga berhasil menggoyahkan pikiran Gumbi. Setelah itu, gadis kecil itu berjalan pulang dengan santai, tiba-tiba melihat ayahnya sedang memperbaiki sepeda untuknya karena Gang Hee sebelumnya setuju untuk memberikan sepeda itu kepada Gumbi. Ketika Hechel kembali bekerja, gadis kecil itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu bekerja lagi karena dia tidak perlu membeli obat untuknya. Ayah juga bukan ayah kandungku. Mengapa ayah harus bersusah payah seperti itu? Gang Hee sangat terkejut mendengar itu. Maka keesokan paginya dia memanggil Ibu Gumbi untuk berbicara. Apakah kamu tahu gadis kecil itu menderita penyakit yang sangat langka dan Gumbi tidak akan bisa hidup sampai usia 20 tahun. Sangat cepat gadis kecil itu akan kehilangan kesadarannya dan tidak bisa bergerak seperti orang normal. Apakah kamu berpikir Anda akan bisa membesarkannya? Lagi pula, Gumbi tidak bisa mengenali siapapun, bahkan dirinya sendiri. Dan apakah Anda tahu dari mana penyakit itu berasal? Itu berasal dari tubuh Anda. Ketika dia mengetahui kebenarannya, dia merasa pahit untuk putrinya. Sementara itu, Gumbi tidak ingat jalan ke sekolah. Akhirnya, gadis kecil itu terpaksa menggunakan peta untuk pergi ke sekolah dan akhirnya terlambat. Untungnya, saat pulang sekolah Gumbi dijemput oleh ayahnya. Ketika melihat ayahnya, banyak kenangan masa lalu mereka berdua muncul di benak gadis kecil itu. Hechel berpura-pura berkenalan dengan Gumbi. Siapa namamu? Dalam perjalanan pulang, Hechel tidak lupa mengatakan bahwa dia adalah putrinya. Setelah itu, dia pergi menemui jaksa tetapi ditolak karena dia pikir Hechel hanya memanfaatkan Gumbi untuk mendapatkan warisan. Karena tidak mungkin, dia mendatangi Jiho meminta bantuannya untuk berbicara dengan jaksa tetapi Jiho menolak. Ternyata dia telah diancam oleh Chisu karena jika dia membantu Hechel, Chisu akan mengungkapkan kebenaran tentang kematian ayah Hechel kepada semua orang. Jiho telah berada di bawah kendali Chisu sehingga dia tidak punya pilihan lain. Malam itu Ibu Gumbi menemui Chisu dan memarahinya. Kau tahu gadis kecil itu sakit tapi kau sengaja menjebakku. Tetapi tak disangka Chisu juga tidak tahu tentang itu. Dia tiba-tiba teringat kejadian pagi itu. Gumbi tidak bisa berdiri tegak. Saat ini dia juga sudah mengerti alasannya tetapi dalam sepanjang cerita ibunya, tetap saja kekayaan yang dimiliki Gumbi. Hal ini juga membuat Chisu merasa kecewa. Bagaimana dengan kecanduan alkoholmu? Aku hanya minum sesekali, jangan terlalu curiga. Kemudian Hechel masuk ke kamar putrinya dan memberinya sepasang sepatu boneka karena pagi itu, dia melihat sepatu Gumbi sudah sangat usang sehingga dia memutuskan untuk membeli sepasang yang baru untuknya. Ayah, apa itu kehilangan hak asuh ibu? Itu artinya jika ibumu dicabut hak asuhnya, ayah bisa membesarkanmu. Dan yang ayah butuhkan adalah menemukan bukti yang membuktikan ibumu tidak mampu membesarkanmu, baru bisa. Lagi pula mereka butuh pengacara. Mendengar itu, keesokan harinya Gumbi pergi sekolah, dia berinisiatif meminta maaf. Dia adalah teman gadis manja itu. Ternyata ayah gadis kecil itu adalah seorang pengacara terkenal. Ketika dia mendengar tentang Gumbi, dia datang menemuinya sendirian. Apakah kamu teman putriku? Ada apa kamu datang ke sini? Aku ingin tinggal bersama ayah. Jaksa mendengar itu dan segera menyadari ada masalah dengan cerita itu. Maka Gumbi menceritakan semuanya kepadanya. Dengan cepat keesokan harinya mereka mengadakan pertemuan di ruang interogasi. Hechel juga terkejut mengapa jaksa berada di pihaknya saat ini. Ibu Gumbi juga merasa aneh, ternyata semuanya berkat Gumbi. Dalam percakapan itu, jaksa langsung bertanya kepada ibu itu, lalu mengapa kamu melahirkan gadis kecil itu dan kemudian meninggalkannya? Hal ini membuat wanita itu hanya bisa duduk terdiam. Keesokan harinya dia kembali ke sekolah menemui Gumbi, lalu mengajak gadis kecil itu minum. Saat berbicara, Gumbi juga mengatakan ingin tinggal dengan orang yang disukainya, tetapi dia harus tinggal bersama ibunya sampai usia 20 tahun. Aku tidak bisa hidup sampai 20 tahun. Cara bicara Gumbi yang begitu santai membuat ibunya merasa pahit. Maka dia minum alkohol. Dalam mabuknya sang ibu menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memberikan kehidupan yang utuh kepada Gumbi. Dengan cepat Hechel datang dan membawa gadis kecil itu pulang. Keesokan paginya, pengacara memberinya kabar baik karena kejadian tadi malam mereka bisa menuntut ibu Gumbi. Dengan cepat pertemuan kedua belah pihak kembali berlangsung di sini. Mereka bertanya Gumbi ingin tinggal dengan siapa, dia malah memilih tinggal dengan ibunya. Ternyata karena kejadian semalam, dia merasa kasihan pada ibunya. Apalagi gadis kecil itu tidak ingin penyakitnya nanti menyusahkan ayahnya. Setelah Hechel mengetahui hal itu, dia langsung memarahi gadis kecil itu. Mengapa kamu melakukan itu? Bukankah kamu ingin tinggal bersama ayah?
Benar, tapi aku takut jika aku tidak tinggal bersamanya, dia mungkin akan meninggal sebelum aku. Gumbi dapat menilai kondisi ibunya setelah melihat perilaku mabuk ibunya malam itu, dan Gumbi juga berjanji bahwa dia akan kembali ketika kehidupan ibunya membaik. Tetapi selama dia tinggal dengan ibunya, mereka berdua sama sekali tidak boleh menghubunginya. Aku takut aku tidak bisa menahan diri dan kembali kepada kalian berdua. Dan sebelum pergi, Gumbi juga mengajukan satu syarat. Segala sesuatu di sini tidak boleh diubah, dan ayah juga tidak boleh meninggalkan rumah ini. Dengan cepat keesokan paginya ibu datang. Sebelum pergi, Ganghi memberi ibu Gumbi sebuah buku catatan berisi hal-hal yang dibutuhkan gadis kecil itu. Setelah itu mereka berpisah dengan penyesalan. Ketika pintu rumah dibuka, Gumbi langsung merasa tidak nyaman dengan kekacauan rumah itu. Tempat ini adalah tempat untuk orang tinggal, dan hal pertama yang dia lakukan adalah merapikan semuanya dengan rapi. Hal yang membuat Gumbi lebih kesal adalah di lemari es hanya ada alkohol. Entah bagaimana dia hidup sebelumnya. Benar-benar kurang anak ibu. Tahu bagaimana hidup. Dengan cepat semua alkohol itu langsung dibuang. Mana minuman ibu? Sudah aku buang semua. Hal ini membuat ibu gadis kecil itu sangat marah. Tapi untungnya wanita itu tidak mengetahuinya. Botol alkohol itu sudah disembunyikan di lemari. Coba minum, nanti anakku akan menelepon pihak kesejahteraan anak. Kalau berani telepon saja. Tak disangka Gumbi benar-benar menelepon. Melihat itu ibu gadis kecil itu membuang semua alkohol. Tak disangka gadis kecil itu hanya menekan nomor restoran untuk memesan pizza. Benar-benar iblis kecil. Kenapa kamu memanggilku Bibi hari ini? Kenapa tidak memanggil ibu? Tanda tangani perjanjian ini dan aku akan memanggilmu ibu. Isi perjanjian Gumbi sangat sederhana, yaitu pulang sebelum jam 10 malam, berhenti minum alkohol, menulis buku harian masakan di rumah, dan juga mengambil foto setiap hari. Meskipun ia tahu itu akan sulit bagi ibunya, ia ingin menyelamatkan ibunya dari kemelut ini. Terlebih lagi, Geumbei tidak punya banyak waktu lagi. Saat ini di rumah, Hechel dan Ganghi selalu dalam keadaan murung. Segala sesuatu di sini mengingatkan pada Geumbei. Keesokan harinya, Geumbei pergi ke sekolah dan gurunya mengumumkan bahwa kelas akan mengadakan acara di luar sekolah dengan orang tua. Gadis-gadis itu harus meminta ibu mereka untuk berpartisipasi, dan ia bahkan secara proaktif memilihkan pakaian untuk ibunya agar bisa datang. Saat ini, Chisu sedang berjalan-jalan dan secara tidak sengaja melewati apartemen Geumbei dan ibunya, dan tanpa diduga ia menemukan bahwa apartemen keduanya terbakar. Tanpa banyak berpikir, Chisu menerobos masuk dan mendobrak pintu untuk menyelamatkan keduanya. Tanpa diduga, penyebab kebakaran adalah karena keduanya tertidur. Lalu, ketika malam tiba, mereka pergi ke pemandian umum untuk bermalam. Di sana, Geumbei meminta ibunya untuk berfoto kenang-kenangan dengannya. Sementara itu, Hechel karena terlalu merindukan gadis kecil itu, tidak ingin terus mengurung diri di rumah. Jadi ia pergi ke taman tempat ia dan Geumbei pernah bermalam. Tak disangka, tempat itu membuat suasana hatinya membaik dan kenangan-kenangan masa lalu dengan cepat menyerbu pikirannya. Keesokan paginya, Geumbei merasakan cinta ibunya ketika ia dengan lembut memijat wajahnya. Hal ini membuat Geumbei sangat bahagia karena perasaan ini adalah apa yang telah ia rindukan selama ini. Tetapi ketika tiba di sekolah, insiden lain menimpa Geumbei. Ketika temannya memintanya untuk membawakan botol obat kimia untuk dirinya, tiba-tiba Geumbei menyadari tangannya tidak bisa dikendalikan lagi, tetapi masalahnya belum berhenti di situ. Dalam acara di luar sekolah, ibu Geumbei tidak datang. Sebelum pulang, ibu teman Geumbei tetap tinggal dan berbicara dengan guru. Gadis Geumbei itu, saya pikir Anda harus memindahkannya karena ia menderita penyakit tertentu. Ini akan membahayakan teman-teman sekelasnya. Ternyata putrinya secara tidak sengaja menemukan botol obat dan kemudian membawanya pulang untuk diberikan kepada ibunya. Geumbei menangis ketika mendengar kata-kata ini. Ada alasan mengapa ibunya tidak bisa datang karena teman lamanya mengancam akan mengungkapkan bisnis penjualan obat-obatan ibunya kepada polisi jika pihak lain tidak memberinya uang. Dalam ketidakberdayaan, ia menelepon untuk Chisu dan ingin pihak lain melindungi anaknya. Sementara itu, Geumbei karena terluka dan khawatir akan penyakitnya, secara tidak sadar, ia kembali ke rumah lamanya. Namun, ia tidak tahu ada seseorang yang selalu mengikutinya di belakang dan diam-diam melindunginya. Ketika ada penjahat yang ingin mencari Geumbei, ia tidak ragu-ragu untuk menghajar mereka. Geumbei saat ini tidak memilih untuk masuk ke dalam rumah tetapi langsung pergi ke taman. Tiba-tiba, Geumbei melihat sebuah tenda dan ia tersenyum. Geumbei tahu itu milik ayahnya. Ketika ia masuk ke dalam, benar seperti dugaannya, di dalamnya hanya ada fotonya. Sementara itu, Hechel saat ini masih bekerja keras mencari uang. Ketika orang lain bertanya mengapa ia harus bekerja keras mencari uang seperti itu. Putriku sakit, jadi aku butuh uang untuk menyelamatkannya.
Saat ini tiba-tiba Chisu menelepon dan mengatakan ibu Geumbei telah menghilang. Cepat cari dia, kalian berdua sudah bersama cukup lama, pasti tahu di mana dia. Ia juga tidak lupa memberitahu Hechal bahwa Geumbei ada di taman. Hechal bergegas ke gereja tempat mereka berdua pernah datang. Syukurlah ia menemukannya. Kau akan meninggalkan Geumbei lagi. Kau tidak ingat kau pernah melakukan itu sekali? Ternyata saat kecil, ibunya pernah berniat untuk mengakhiri hidupnya bersama Geumbei. Syukurlah ia tidak melakukannya. Saat ini ibu Geumbei juga sudah sangat menyesali hal itu. Sementara itu, ia tidak lupa mengatakan kepada Hechal bahwa ia adalah gadis yang baik. Ternyata ia juga ingin menyatukan Hechal dan Kang He. Sementara itu, Chisu kepada Geumbei. Chisu tertangkap basah oleh Geumbei. Kenapa paman terus mengikutiku? Pihak lawan tidak banyak menjelaskan tetapi terus mengekor di belakang gadis kecil itu. Akhirnya Geumbei mampir ke sebuah restoran. Apa kau punya uang hari ini? Bukankah paman dan ibuku punya hutang satu sama lain? Paman bisa memasukkannya ke dalam hutang itu saja. Chisu kehabisan kata-kata setelah mendengarnya. Kemudian ibu Geumbei datang menjemputnya pulang. Malam itu Hechal juga berinisiatif pulang. Tapi pada awalnya ia agak ragu-ragu. Setelah itu ia mengumpulkan keberanian untuk menekan bel pintu. Tidak ada respons. Ia menekannya terus-menerus. Tak disangka, ia berbalik dan melihat Kang He. Ia saat itu dalam keadaan mabuk. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau pergi tanpa izin? Kenapa? Kenapa saat kembali perlu harus minta izin? Cepat masuk ke rumah. Dalam keadaan mabuk, Kang He memperingatkan Hechal agar lain kali tidak pergi sesuka hati seperti ini lagi. Hechal pun setuju dengannya. Keesokan harinya, Jiho bertemu Chisu dan memintanya untuk melepaskan Hechal. Bukankah kau sudah menyiksanya selama 10 tahun? Tapi Chisu tidak ingin melihat Hechal hidup bahagia. Saat ini Hyeojae bertemu Jiho dan tanpa perlu dikatakan lagi, ia sudah tahu siapa yang menyebabkan luka di wajah Jiho. Maka ia mencari Chisu untuk menyelesaikan masalah. Tak disangka, ia pun bernasib tidak jauh berbeda dengan kakaknya. Memang tidak tahu diri, laki-laki atau perempuan tidak pandang bulu, apa karena punya sedikit paras jadi berlaga sekali? Hyeojae jengkel di hati karena belum ada pria yang berlaku seberat itu padanya. Keesokan paginya, Geumbei mengetahui ibunya telah menandatangani komitmennya. Setelah itu, ia secara proaktif membuang semua minuman beralkohol karena ia tahu Geumbei berusaha menyelamatkan hidupnya. Saat ini para orang tua berbondong-bondong datang ke kelas Geumbei. Ibu teman Geumbei yang menyebalkan itu adalah pemimpinnya. Ia telah meyakinkan orang tua lain untuk setuju tidak mengizinkan Geumbei masuk kelas karena penyakit gadis kecil itu membahayakan anak-anak mereka. Syukurlah guru dan teman laki-lakinya maju untuk melindungi Geumbei. Saya adalah guru, dapat dianggap sebagai ibu di sekolah, jadi saya tidak mengizinkan siapapun meninggalkan anak saya. Geumbei secara tidak sengaja juga hadir, tetapi ia dengan santai masuk ke meja untuk belajar. Sambil duduk saat guru memberi mereka soal matematika. Tak disangka, teman-teman sekelasnya serentak menunggu Geumbei selesai menghitung lalu bersama-sama menjawab jawabannya. Hal ini membuat gadis kecil itu merasa sangat hangat. Teman yang dulu tidak menyukainya kini juga menatap Geumbei dengan mata penuh kasih. Saat ini Kang He mendapat secercah harapan dari temannya. Meskipun itu hanya percobaan dengan tingkat keberhasilan yang tidak tinggi, namun itu adalah satu-satunya harapan Kang He. Tiba-tiba Hechal mengajaknya bertemu di makam orang tuanya. Ada apa kau memanggilku ke sini? Aku ingin mengenalkanmu pada orang tuaku. Tak disangka, Kang He berinisiatif menyalakan dupa di kedua makam itu. Keduanya seolah telah mengukuhkan hubungan mereka. Saya menemui ibu Geumbei dan tidak sengaja melihat botol obat putrinya. Maka keesokan harinya ia membuat janji dengan Kang He untuk berbicara. Saya ingin tahu jelas tentang penyakit anak itu. Lalu Kang He membawa pihak lawan untuk bertemu dokter. Ketika mengetahui penyakit ini tidak dapat disembuhkan, ibu Geumbei sangat marah. Kenapa kau tidak membawa anak itu ke rumah sakit lain? Kita bahkan bisa membawa Geumbei ke luar negeri untuk berobat, dan kau sebagai dokter kenapa bisa menyampaikan berita begitu belak-belakan? Ibu Geumbei sangat tidak senang dengan sikap pihak lawan ini, tetapi sebelum sempat dihentikan, ia sudah pergi dari sana dengan marah. Setelah itu ia mencari pengacara untuk segera mendapatkan uang demi menyelamatkan putrinya, tetapi pengacara itu tidak percaya padanya, sehingga sengaja mempersulit. Saya pikir Anda sebaiknya menyerahkan anak itu kepada Hechal untuk dirawat, itu akan lebih baik. Saya ibunya. Setelah itu Hechal bertanya padanya tentang ayah kandung Geumbei. Ia hanya memberikan beberapa ciri-ciri kepada Hechal. Maka ia pergi ke perpustakaan untuk mencari bukti, sementara Chisu saat ini sibuk mencari bukti kematian ayah Hechal. Setelah itu ia datang ke rumah ingin memberikannya kepada pihak lawan, tetapi tak disangka ia dan Geumbei ditangkap oleh kelompok preman.
keamanan. Ketika bos bertanya kepada Chisu siapa anak itu, ia justru memperingatkan pihak lawan agar tidak menyentuh Geumbei. Cepat lepaskan dia. Tidak mungkin karena ia sudah melihat wajahku. Tidak apa-apa, Tuan. Penyakit anak ini tidak akan membuatnya ingat apa-apa. Jadi Tuan bisa tenang, ia akan tidak ingat apa-apa. Tiba-tiba gadis kecil itu terdiam dan jatuh ke kursi seperti orang yang mengalami kejang. Melihat itu, orang-orang di sana sangat panik. Chisu tanpa banyak bicara, menggendong gadis kecil itu ke rumah sakit meskipun ada yang menghalangi. Tetapi tak disangka ketika ia menggendong gadis kecil itu keluar, Geumbei langsung menyuruhnya melepaskannya. Ternyata semua itu hanyalah Geumbei yang berpura-pura untuk membuka jalan bagi Chisu untuk melarikan diri. Syukurlah keduanya berhasil melarikan diri. Setelah itu Geumbei kembali ke tenda ayahnya. Ia sangat senang melihat hadiah yang ditinggalkannya telah diambil oleh Hechel. Dengan cepat ia juga kembali ke tempat itu. Tak disangka ia melihat polisi dengan paksa membersihkan tenda. Kemana kalian membawa rumahku? Meskipun begitu, ia tidak punya cara untuk menghentikan mereka. Tiba-tiba Hechel melihat punggung Geumbei di dekat sana. Nah, apa yang kau lakukan duduk di sini? Tapi ketika Geumbei berbalik dan menatapnya dengan tatapan aneh. Paman siapa? Hechel seolah terpaku. Setelah itu ia hanya bisa diam-diam berjalan di belakang gadis kecil itu. Untungnya hanya ingatan Geumbei yang pulih. Ia berbalik dan menyapa ayahnya. Tapi ketika Geumbei melihat tatapan kosong ayahnya, ia juga tahu, aku tidak mengenali ayah, kan? Maafkan aku, ayah. Saat ini ibu anak itu juga berlari ke kantor pengacara. Tak disangka, sesampainya di sana, ia mengetahui bahwa pengacara itu melarikan diri karena bangkrut. Itu berarti uang untuk pengobatan Geumbei juga tidak ada lagi. Sang ibu tak berdaya dan menangis. Bagaimana nasib putriku? Maka malam itu ibunya kembali melanggar kebiasaan dan mabuk berat. Dalam keadaan mabuk, ia terus-menerus meminta maaf kepada Geumbei karena tidak memberikan putrinya tubuh yang sehat seperti orang lain. Bahkan saat ini ia tidak punya uang. Saat ini di rumah, Kang Hee juga sedang menghias pohon Natal. Ini juga pertama kalinya setelah lebih dari 20 tahun ia berani melakukan ini. Karena Kang Hee ingin Geumbei melihat pohon Natal pada malam Natal, Hechel yang melihat itu langsung mengusulkan, kenapa kau tidak meletakkannya di luar gerbang? Bukankah Geumbei akan lebih mudah melihatnya? Keesokan paginya, Hechel bertemu dengan mantan rekan kerja ayahnya. Orang itu juga mengungkapkan kebenaran tahun itu. Ayah Hechel tidak hanya meninggal karena mengejar penjahat. Itu adalah jebakan. Dan di tempat kejadian sebelum ayahnya meninggal, Jiho juga menyaksikan semuanya dan orang yang membocorkan informasi ayahnya juga adalah dia. Saat itu juga ada penjahat lain. Saat ini ia adalah bos geng preman. Aku memberitahumu ini bukan berarti aku ingin membalas dendam kepada mereka. Lepaskan segalanya dan hiduplah bahagia dengan kehidupanmu saat ini. Itu sudah cukup. Meskipun begitu, Hechel juga telah bertemu Jiho dan menyebutkan bahwa dulu ia terjebak dalam dilema, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Hechel tidak melakukan tindakan berlebihan terhadap pihak lawan lalu pergi, seperti yang diinginkan kakaknya saat ini adalah preman itu. Saat ini untuk membeli obat untuk gadis kecil itu. Maka, ia tidak berpikir panjang, mencari geng dan mengatakan ia ingin mencari uang. Di kelas, Geumbei mulai meminta untuk berfoto dengan teman-temannya karena ia tahu setelah ini mereka tidak akan punya waktu untuk bertemu lagi. Tiba-tiba seluruh kelas rukun secara aneh. Hal ini membuat gadis kecil itu bahagia. Setelah itu ia membuat janji bertemu Chisu. Ternyata Geumbei juga ingin punya foto paman. Meskipun di luar ia terlihat kesal, tetapi matanya menunjukkan banyak kekhawatiran untuk gadis kecil itu. Aku tahu paman sangat khawatir padaku, terlihat jelas kok. Setelah itu Chisu mengumpulkan keberanian membelai rambut gadis kecil itu. Setelah itu keduanya bergandengan tangan pulang. Geumbei juga menyebut ayahnya dan ingin paman memaafkan ayah. Karena ia juga mengerti perasaan tidak punya siapa-siapa di sampingnya dan kesepian itu. Tapi paman jangan menyiksa diri karena itu. Meskipun pihak lawan tidak langsung menerima, tapi melihat senyum dan matanya, bisa diketahui bahwa Chisu mulai memaafkan Hechel. Sedangkan orang dewasa saat ini sibuk mencari cara untuk menyembuhkan Geumbei. Kang Hee telah membuat janji bertemu ibu gadis kecil itu dan membahas rencana perawatan baru Geumbei dengannya. Meskipun persentase keberhasilannya tidak tinggi, keduanya tetap berpegang teguh pada harapan itu. Saat ini Hechel telah bertemu Jiho. Tolong berikan surat ini kepada ibu Geumbei. Di dalam surat ada alamat sebuah gereja. Ternyata ia tahu siapa ayah kandung Geumbei, yaitu pastor di sana. Hechel saat ini juga mendatangi kelompok preman itu
ia berniat mengambil risiko dengan mereka. Tak disangka Chisu tiba tepat waktu dan menghentikannya. Kau ingin hidup selamanya dalam kebencian sepertiku. Hentikan, kau masih punya Geumbei. Gadis itu memintaku untuk memaafkanmu. Ibu Geumbei telah ditipu uang oleh pengacara. Ia harus berjuang mencari uang untuk pengobatan putrinya. Chisu tahu cara menggunakan psikologi sehingga berhasil menghentikan pihak lawan. Ketika ibu Geumbei tidur, ia tiba-tiba tidak melihat Geumbei di tempat tidur. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres sehingga bergegas lari ke jalan mencari putrinya. Untungnya Geumbei hanya sampai di halte bus. Maka ibunya berusaha keras mencegah Geumbei naik bus lalu menggendongnya pulang. Sangat cepat keesokan paginya ibunya mendatangi dokter. Itu adalah tanda bahwa kondisi anak itu memburuk. Apakah akhir-akhir ini Geumbei sering stres karena ketika ia merasa tidak aman atau tegang, secara tidak sadar ia akan pergi ke tempat yang ia anggap rumah, dan tempat itu tidak lain adalah rumah Kang Hee. Setelah mendengar dokter berbicara, sepertinya ibunya telah membuat keputusan. Maka hari ini ibunya tidak bekerja dan mengajak Geumbei bermain. Ia membawa putrinya ke gereja untuk berdoa. Geumbei juga penasaran dengan tindakan ibunya ini. Kau tahu siapa itu? Itu pastor, benar? Orang itu sangat mirip dengan ayahmu. Geumbei sepertinya juga sedikit menebak. Sebelum pulang, ibu dan anak itu pergi ke tempat pria itu untuk menerima permen. Sayangnya pastor itu tidak mengenali ibu dan anak itu. Saat ini kelompok preman juga mencari Chisu di tempat tinggalnya karena ia masih berhutang banyak kepada mereka. Banyak uang. Ketika tidak menemukan pihak lawan, mereka mendatangi rumah Hechal untuk mencarinya. Tapi saat ini Hechal sedang di taman untuk menghias pohon Natal. Melihat tidak menemukan pihak lawan, mereka berniat menangkap Kang Hee sebagai umpan. Chisu yang melihat itu langsung muncul. Bukankah kalian mencariku? Ia berhasil menarik perhatian mereka lalu melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tapi bagaimana Chisu bisa melawan preman-preman itu sendirian? Ia dengan cepat tertangkap. Maka bos preman itu menghubungi Hechal dan memintanya untuk datang. Sesampainya di sana, Hechal berlutut di depan pihak lawan dan meminta mereka melepaskan Chisu. Jangan berulah di sini lagi. Tiba-tiba Hechal meminta maaf kepada Chisu. Maafkan aku karena telah melibatkanmu dan membuatmu kehilangan masa depan. Lalu, dasar menjijikan, kalian mau main drama untukku ya? Kalian berdua, hanya satu yang boleh pergi dan satu lagi harus tinggal, dan yang tinggal akan meninggalkan satu jari. Hechal secara sukarela mengorbankan diri. Tak disangka Chisu berkata, ambil saja jarinya. Dan kebetulan preman itu juga berkata kepada Hechal, aku tidak ada hubungannya dengan kematian ayahmu. Tiba-tiba Jiho dan Hyoje datang membawa tongkat dan berteriak, cepat lari, kami sudah menelepon polisi. Dengan begitu, barulah keduanya bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tiba-tiba semua orang melihat pohon Natal. Chisu mendekat dan melihat nama Geumbei. Maka ia juga tahu bahwa orang yang membuat pohon itu tidak lain adalah Hechal. Keesokan paginya, keduanya makan es krim bersama. Karena sakit perut, Kang Hee membuang es krimnya di tengah jalan. Hei, apa yang kau lakukan? Kau tahu betapa mahalnya itu? Ternyata Hechal ingin melamar Kang Hee dan tentu saja ada cincin di dalam es krim itu. Kang Hee saat itu juga tidak mengerti mengapa Hechal bereaksi berlebihan seperti itu. Sementara Geumbei saat ini sedang bermain-main dengan teman-temannya. Teman yang dulunya menyebalkan ini sekarang lebih lembut terhadap Geumbei dan ia tersenyum lembut kepada Geumbei. Sedangkan Kang Hee dan Hechal mendatangi dokter. Ia ingin pihak lawan mencoba metode baru pada gadis kecil itu karena itu juga dianggap salah satu cara penyembuhan. Namun ketika mendengar ada risiko tinggi, Hechal menentang. Ia takut putrinya mengalami kemalangan, tetapi setelah dihibur, keduanya memutuskan untuk mengandalkan dokter. Sementara itu, ibu Geumbei saat ini sedang berusaha mencari uang untuk menghidupi Geumbei. Ketika ia bersiap pulang kerja, pemilik toko tidak mengizinkannya pulang karena orang yang menggantikan shift hari ini tidak masuk kerja. Meskipun ingin pulang bermain dengan putrinya, dalam situasi ini ia terpaksa tetap tinggal dan ia teringat bahwa malam sebelumnya Geumbei mengalami mimpi buruk, sehingga hatinya cemas dan khawatir. Setelah pulang kerja dan sampai di rumah, ia melihat anak itu sedang berbicara dengan seorang pria. Ternyata pria ini sudah lama mengejarnya, tetapi ibu Geumbei tidak percaya pada siapapun. Jadi ia hanya berpikir sederhana bahwa pihak lawan mengejarnya. Setelah itu pria itu pun pulang. Sebelum pulang ia juga memberitahu bahwa mungkin ia tidak akan berada di Korea selama beberapa tahun karena ia akan memperluas bisnis di Spanyol. Lalu ia mengajak ibu Geumbei untuk ikut karena saat ini ia sangat membutuhkan seseorang yang fasih berbahasa untuk membantunya. Apalagi gajinya cukup tinggi. Hal ini membuat sang ibu goyah karena hal terpenting saat ini adalah mencari uang untuk pengobatan Geumbei dan jauh di lubuk hatinya anak itu juga ingin
bersama ayahnya. Maka ia memutuskan keesokan harinya akan membawa Geumbei kembali ke rumah Kang Hee. Mulai sekarang kau akan tinggal dengan ayah dan kau jangan khawatirkan ibu lagi. Sekarang ibu sudah bisa hidup sendiri. Ibu juga sedang berusaha untuk lebih dewasa dan ibu perlu memiliki pekerjaan yang baik. Pekerjaan ibu di tempat yang sangat jauh, jadi selama ibu tidak ada di sini, Geumbei ibu harus hidup dengan baik. Akhirnya keduanya berpamitan. Sebelum pergi, Geumbei memanggilnya dengan sebutan ibu. Hal ini membuat pihak lawan sangat bahagia tetapi tidak berani menoleh ke belakang karena takut tidak bisa menahan diri. Saat ini Hechel sedang membenahi barang-barang di rumah. Lalu ia mendengar seseorang memanggilnya ayah. Benar-benar gila merindukan gadis kecil itu. Tak disangka ketika ia berbalik, ia melihat Geumbei. Sungguh, akhirnya mereka bertiga berkumpul kembali. Malam itu ketiganya memutuskan untuk tidur bersama karena Kang Hee dan Hechel terus berebut ingin Geumbei tidur bersamanya. Tak ada pilihan lain, ketiganya harus mendirikan tenda di dalam rumah untuk tidur. Saat ini Geumbei juga sengaja menyindir ayahnya, tenda ini tidak anti air, ya, hanya membiarkan air masuk tapi tidak membiarkan air keluar. Maka keesokan paginya ketiganya pergi bermain bersama. Saat ini Geumbei ingin membeli hadiah untuk temannya tapi ia ingin pergi sendiri. Saat berbelanja, Geumbei bertemu dengan seorang kakak perempuan yang terlihat sangat aneh, sementara Kang Hee dan Hechel sedang di kafe membicarakan adopsi. Karena keduanya lajang, sangat sulit untuk mengadopsi Geumbei, jadi Kang Hee memberikan formulir pendaftaran pernikahan kepada Hechel untuk diisi. Kau melamarku dengan cara ini, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Keesokan paginya adalah pesta. Pelajaran terakhir Gumbi, tapi sayangnya dia sakit. Mereka ingin meminta izin agar Gumbi libur, tapi anak itu menolak. Mungkin ini adalah pelajaran terakhir dalam hidupnya. Maka Gumbi pun menyandang tasnya ke sekolah. Ketika sampai di sana, pelajaran sudah berakhir tapi dia dan teman-temannya tidak ada yang pulang. Gumbi dengan gembira pergi ke tempat duduknya. Kelas kita sudah lengkap semua. Mari kita mulai lagi pelajaran terakhir. Setelah itu seluruh kelas meminta Gumbi bernyanyi sebagai hukuman karena terlambat. Saat bernyanyi, anak itu teringat akan ibunya. Tiba-tiba semuanya di depan matanya menjadi gelap. Gumbi jatuh koma tapi tidak ada yang tahu Chisu sedang menunggu di luar gerbang. Dia makan, berpakaian cukup rapi dan di tangannya memegang hadiah untuk Gumbi. Akhirnya dia menunggu sampai malam karena Chisu tidak tahu bahwa ambulans yang tadi sore lewat di depannya membawa Gumbi pergi. Setelah mengetahui berita itu, Hechel berlari ke rumah sakit. Sepertinya dia sudah kehilangan ketenangan karena tidak mau percaya bahwa penyakit anaknya sudah parah dan perlu dirawat. Untungnya Gang Hai sudah tenang sehingga dia menghiburnya bahwa kita sudah tahu sebelumnya tentang ini. Dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah berada di samping anak itu. Hechel hanya bisa mengangguk setuju dan sejak Gumbi dirawat, dia sering mimpi buruk. Setelah bangun, Gumbi sudah pergi sendiri keluar untuk berjalan-jalan. Tapi hal-hal yang Gumbi lihat hanyalah penderitaan. Bahkan dia melihat ada seorang anak kecil seusianya meninggal dan ini membuat orang tua anak itu sangat sedih saat Hechel kembali ke kamar rumah sakit, tidak menemukan putrinya dan segera mencarinya. Untungnya dia bertemu anak itu di koridor. Setelah kembali ke kamar, mereka melihat anak yang sekamar dengannya marah-marah pada perawat. Maka sebelum pergi bekerja, Hechel menasihati Gumbi untuk menghindari orang ini, sementara Gang Hai sedang berdiskusi dengan dokter untuk menemukan jalan baru dalam pengobatan. Dokter juga memperingatkan Gang Hai bahwa orang itu pernah melakukan percobaan yang gagal, kali ini dia tidak boleh gagal lagi. Tiba-tiba pihak lain mengutarakan keinginan agar dokter berpartisipasi dalam penelitian. Karena dengan dukungan dokter, eksperimen bisa dipersingkat 5 tahun. Setelah mempertimbangkan, akhirnya dokter memutuskan untuk berpartisipasi. Malam harinya Gumbi kembali bermimpi buruk. Tiba-tiba teman sekamarnya bertanya pada Gumbi, apakah kamu memimpikan hal ini? Ketika dia melihat gambar itu, dia sangat terkejut. Keesokan harinya dokter telah mempelajari semua orang untuk menjelaskan tentang masalah terapi. Semuanya normal sampai dokter mengatakan Gumbi mungkin akan kehilangan pendengaran. Maka Hechel dengan tegas tidak ingin Gumbi mengambil risiko. Saat ini Gumbi sedang duduk bermain sendirian di taman bermain. Tiba-tiba kakak sekamarnya datang. Dia iri pada Gumbi karena penyakit itu akan membuat penderitanya kehilangan ingatan. Dia juga ingin begitu agar tidak perlu mengingat hal-hal yang menyakitkan dan kakaknya berkata padanya bahwa dia juga tidak tahu bagaimana rasanya mati. Saat itu ayah Gumbi datang. Maka pembicaraan kedua anak itu terhenti. Setelah pergi ke taman, Gumbi bertanya pada ayahnya bagaimana rasanya mati. Dan ayahnya menjawab dengan santai untuk mengalihkan pembicaraan. Maka anak itu pergi ke seluruh rumah sakit untuk bertanya tentang masalah itu. Setelah itu Gumbi menggambar kembali hal-hal dalam mimpinya dan mencari kakak perempuan itu
untuk bertanya. Akhirnya dia menemukan kakak itu di atap. Bagaimana perasaanmu ketika bertanya pada semua orang? Apakah kamu merasa lebih takut? Jika ingin tahu lebih jelas, malam ini tidak boleh tidur. Aku akan membawamu untuk tahu bagaimana rasanya. Malam itu, dua anak itu pergi ke rumah duka. Mereka hanya menangis beberapa hari pertama. Setelah itu mereka melupakan semuanya. Kemudian dia membawa Gumbi ke tempat peti mati. Masuklah ke sana untuk merasakan. Awalnya Gumbi sedikit ragu, tapi karena ingin tahu apakah itu benar-benar menakutkan, jadi dia memutuskan untuk masuk dan menutup tutupnya. Di sini dia mengenang hal-hal yang terjadi sebelumnya dan tiba-tiba Gumbi merasa bahagia karena berkat penyakit ini dia memiliki ayah dan juga ibu. Semangat Gumbi sangat optimis. Ini membuat temannya di luar marah dan pergi. Gumbi keluar dan tidak melihatnya lagi. Gang Hai saat ini khawatir untuk mendaftarkan izin usaha untuk membuktikan kekayaan karena sangat penting dalam adopsi Gumbi. Dan Gang Hai juga cukup terkejut ketika Chisu menerima untuk menyerahkan kamar itu kepadanya sebagai kantor perwakilan. Sementara itu Chisu datang ke panti asuhan. Dia adalah seorang pengasuh anak-anak di sana. Dia tidak sengaja bertemu dengan guru Gumbi yang baru pertama kali bertemu, tapi sepertinya mereka berdua sudah memiliki kesan yang baik satu sama lain. Aku datang. Gumbi tidak melihat kakak perempuan sekamarnya, jadi dia dengan cepat pergi mencari orang itu. Untungnya Gumbi melihat kakak itu berdiri di atap, tapi tak disangka kakak itu ingin bunuh diri karena dia merasa terluka karena ditinggalkan ayahnya. Tapi dia tidak tahu ayahnya karena berlari ke sana kemari mencari jantung yang cocok untuknya sehingga tidak punya banyak waktu untuk putrinya. Saat itu Gumbi juga naik duduk bersama kakaknya dan mengatakan hal-hal positif dengan harapan dapat membantu kakaknya berpikir ulang. Sangat cepat Gang Hai menemukan kedua anak itu tidak ada di kamar. Dia buru-buru mencari karena takut kedua akan membuat masalah lagi. Maka setelah mencari beberapa saat dia sampai di atap. Gang Hai terkejut melihat kedua anak itu duduk di pagar. Untungnya suasana hati kakak itu saat ini sudah kembali stabil sehingga tidak ada bahaya. Keesokan harinya Gumbi ingin ayahnya memerankan sebuah drama dan Gumbi akan menjadi sutradara dan mereka akan memiliki karakter khusus. Itu adalah ayah dari teman sekamarnya. Karena setelah melihat panggilan tak terjawab dari putrinya dan pesan dari rumah sakit, dia segera kembali. Dalam drama ini Gumbi mengundang semua orang untuk hadir. Saat pertunjukan, semua orang juga mengungkapkan alasan mengapa ayah kakak perempuan itu sering tidak berada di rumah sakit. Dia telah mencari segala cara untuk memohon kepada orang yang putrinya memiliki jantung yang cocok dengan putrinya. Meskipun diusir berkali-kali, ayah ini tidak pernah menyerah. Setelah mengetahui hal itu, anak itu menangis dan memaafkan ayahnya. Meskipun Gang Hai menasihati Hechel bagaimanapun juga dia tetap mempertahankan pendiriannya. Sejak itu dia mulai suka memotret untuk mengabadikan kenangan indah putrinya. Tiba-tiba dia bertanya apa yang Gumbi inginkan. Aku ingin memakai seragam sekolah menengah. Hechel tampak terkejut. Kenapa memakainya sekarang? Tunggu sampai sekolah menengah baru pakai. Ini menunjukkan bahwa Hechel sangat takut kehilangan Gumbi. Tiba-tiba guru dan Chisu juga datang mengunjungi anak itu. Keduanya juga sangat terkejut mengetahui bahwa mereka berdua adalah teman ayah Gumbi. Tapi kemudian tiba-tiba Gumbi pingsan setelah dia stabil kembali. Dokter menyarankan suntikan sumsum tulang belakang untuk Gumbi karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Hechel takut efek samping, jadi tidak berani membuat keputusan. Untungnya Gumbi optimis dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam pengobatan. Sangat cepat anak itu menunjukkan efek samping saat disuntik. Meskipun di tubuhnya dia menunjukkan reaksi yang cukup baik. Gumbi telah kehilangan pendengarannya, tapi tak disangka anak itu sangat tenang menerima efek samping ini. Sementara itu Chisu sekarang melakukan pekerjaan yang jujur, yaitu acting. Meskipun dia telah mengulang adegan tabrak lari berkali-kali tapi tidak marah. Setelah itu dia menggunakan uang itu untuk dikirim ke panti asuhan. Sementara itu Hechel dan Gang Hai sangat sedih melihat Gumbi tidak bisa mendengar. Tapi untungnya dokter mengumumkan bahwa sel-sel Gumbi juga berangsur-angsur stabil. Dokter juga menasihati keduanya agar jangan putus asa dan dampingi anak itu sampai akhir. Untungnya Gumbi adalah anak yang kuat dan memutuskan untuk tidak menyerah. Dia masih ingin melanjutkan pengobatan. Saat ini dokter juga mendatangi peneliti untuk melihat situasinya. Tapi ketika pihak lain tahu Gumbi tidak bisa mendengar, dia dengan tenang mengatakan bahwa semua ini sudah dalam perhitungannya. Aku datang. Hechel telah melamar Gang Hai meskipun pagi harinya Jiho telah mencegahnya karena dia tahu melakukan itu sangat tidak adil bagi Gang Hai, tapi dalam hati wanita itu sama sekali tidak menganggap Gumbi sebagai beban. Gang Hai sangat bahagia karena hal ini. Maka keesokan harinya mereka berdua mengadakan pernikahan kecil. Mereka hanya mengundang teman-teman dekat dan yang membacakan sumpah tidak lain adalah Gumbi. Semuanya berjalan sangat menyenangkan, tapi kebahagiaan itu
cepat berlalu karena penyakit Gumbi telah membuat anak itu menjadi mudah marah. Saat berlatih menggunakan sumpit, anak itu menyerah. Meskipun Gang Hai mengajarinya dengan sabar, Gumbi hanya bisa melawan. He Chao melihat itu dan menyalahkan Gang Hai karena menyulitkan anaknya. Anak itu sudah bilang tidak mau, kenapa kamu terus memaksanya? Sangat cepat otot-otot Gumbi kaku dan berjalan juga menjadi sulit sehingga dia harus mengikuti kursus terapi. Tapi Gumbi mulai membenci hal-hal yang harus diulang. Puncaknya adalah ketika Gang Hai melatih Gumbi mengancingkan baju, anak itu melawan bahkan menampar wajah Gang Hai hingga wajahnya terluka. Setelah itu Gumbi bahkan memarahi orang itu. Kamu bukan ibu kandungku, jadi kamu tidak punya hak untuk memaksaku. Hal ini benar-benar membuat Gang Hai marah. Dia ingin mengajar anak itu. Tak disangka gerakan tangannya tadi terlihat oleh He Chao. Kenapa kau mau memukul putriku? Di depanku kau orang baik. Ini yang kau lakukan saat bersama Gumbi. Jika anak itu putri kandungmu, apa kau akan melakukannya? Gang Hai saat ini merasa sangat tertekan sehingga dia pergi keluar. Malam itu He Chao bertanya pada anak itu, apa ibu memukulmu? Tidak. Saat itulah dia merasa dirinya buruk, tapi karena egonya tinggi, dia tidak meminta maaf kepada Gang Hai. Malam itu Gumbi berusaha berjalan sendiri dan juga teringat kejadian sore itu. Aku minta maaf, ibu. Keesokan paginya Cisu datang mengunjungi anak itu, gurunya juga datang. Maka Cisu meminta izin untuk mengunjungi Gumbi. Dia cukup terkejut mengetahui kesehatan anak itu memburuk begitu cepat. Sementara itu, gurunya juga menunjukkan kekagumannya pada Gang Hai, seseorang yang dengan sepenuh hati mencintai anak itu. Seperti kejadian yang baru saja terjadi, Gang Hai mulai meragukan dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah nanti aku akan membenci Gumbi. Aku takut diriku berubah. Aku yakin kamu akan selalu begitu. Jangan terlalu khawatir. Dan segalanya menjadi lebih buruk. Ketika He Chao melihat Gumbi berhalusinasi, kamu bicara dengan siapa? Teman baruku. Ayah, sapa dia. Cepat, nanti dia pergi. He Chao tidak ingin melukai putrinya, jadi dia melihat ke ruang kosong itu. Kalian berdua bermainlah dengan gembira. Namun ketika malam tiba, ayahnya bertanya pada Gumbi, siapa yang datang bermain denganmu tadi sore? Hah, tidak ada siapa-siapa. He Chao juga menyadari bahwa segalanya memburuk. Maka dia mengulangi janji tahun lalu untuk membawa Gumbi bermain di pantai. Di sana dia dengan senang hati melakukan banyak hal bersama Gumbi. Tapi Gumbi tahu waktunya tidak banyak lagi. Ayah, pergilah jauh-jauh lalu pulang dan ceritakan padaku ya. Sampai malam barulah mereka berdua mau kembali. Gang Hai sangat khawatir. Kalian berdua meninggalkanku lagi ya? Buru-buru makan malam, tiba-tiba di meja makan Gumbi mengulang cerita lama. Tapi yang lebih buruk adalah Gumbi menempatkan dirinya sendiri ke dalam cerita-cerita itu. Bahkan mengingat dialog anak itu saat pertama kali bertemu Gang Hai. Setelah makan, kau bacakan tarot untukku ya. Tentu saja, untukku juga. Paman tidak perlu melihat pun sudah tahu. Hidup paman tidak ada yang istimewa. Meskipun di luar keduanya sangat normal, tapi dalam hati keduanya sangat gelisah. Keesokan harinya dokter mengumumkan kabar gembira. Dia telah menemukan penyebab penyakit itu dan mereka bersama-sama menyusun rencana untuk mengobati Gumbi. Gang Hai sangat gembira karenanya. Malam harinya dia buru-buru pergi ke kamar Gumbi yang memburuk. Gumbi bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Ayah dan ibunya pun menjadi orang asing. Ini di mana ya? Siapa kakak itu? Kenapa kakak terus menatapku? Karena terlalu terkejut, Gumbi pun pingsan. Ketika dokter mengetahui kabar itu, dia sangat khawatir karena ini adalah tanda bahwa kondisi Gumbi sangat buruk. Dan diperkirakan nanti Gumbi akan seperti mayat tanpa jiwa dan tubuh anak itu hanya akan merasakan sakit. He Chao mendengar itu dan sangat terkejut. Jika Gumbi tidak mengingat apa-apa lagi, dia bukan Gumbi lagi. Gang Hai hanya bisa menasihatinya untuk tetap tenang. Saat ini dokter juga berusaha mempercepat proses. Jika tidak, kondisi kesehatan Gumbi akan lebih buruk. Sementara Gumbi saat ini terperangkap dalam dunia kehampaan. Meskipun dia tahu jika dia berusaha keluar dari dunia ini, dia bisa kehilangan ibunya, tapi Gumbi tidak rela. Karena jika kesadaran dirinya tidak kembali, maka ayah akan sangat sedih, tapi dia dihalangi oleh seseorang berpakaian hitam. Sementara itu Gang Hai juga berusaha keras mendukung pencarian metode untuk menyelamatkan putrinya. Keesokan paginya He Chao memutuskan untuk membawa Gumbi ke tempat-tempat yang menyimpan kenangan. Dia tidak ingin menyerah begitu saja, tapi semua usahanya sia-sia. Gumbi tetap tidak menunjukkan emosi apapun. He Chao sangat kecewa. Saat ini dokter kembali memiliki kabar yang tidak menggembirakan. Dia menemukan bahwa teori-teori sebelumnya salah. Keduanya merasa sangat putus asa. Maka percobaan itu menemui jalan buntu, sementara anak yang lemah itu masih berusaha keluar dari penjara. Dalam kesadarannya,
Tapi ketika anak itu mencoba menulis di buku hariannya, "Aku akan kembali," Gumbi kembali jatuh koma. Keesokan paginya Hechal melihat anak itu berbaring di sampingnya. Lebih dari setengah coretan di halaman, dia menyadari anak itu mencoba mengatakan sesuatu padanya. Maka dia menceritakan hal ini kepada dokter tapi masih belum mendapatkan informasi yang menggembirakan dari dokter. Saat ini Gumbi sedang menjalani terapi di rumah sakit. Dalam pikiran Gumbi saat ini hanya ada gambaran ayahnya. Sesaat kemudian ayahnya kembali menjemput putrinya. "Gumbi, saya pergi kemana? Bukankah Anda datang menjemput anak itu?" Ternyata saat tidak ada orang, anak itu tanpa sadar pergi keluar dan tempat Gumbi pergi adalah restoran tempat ayah dan Gang Hai pertama kali bertemu. Untungnya Hechal datang ke sini. "Kau ke sini mau apa, Paman?" "Aku merindukan ayah." Gumbi saat ini tidak lagi mengenali ayahnya. "Aku berada di hutan, aku sudah berusaha keluar tapi tidak bisa. Tubuhku sekarang sakit sekali." Maka Gumbi jatuh koma. Sangat cepat anak itu dibawa ke ruang gawat darurat. Gumbi saat ini sudah tidak bernyawa. Dokter terpaksa menggunakan metode stimulasi jantung di dunia anak itu. Sosok kecil itu menyuruh Gumbi menyerah pada dunia ini dan pergi bersamanya karena jika Gumbi tetap di sini, dia akan sangat menderita. Tapi anak itu takut jika dia menyerah, ayahnya akan sangat sedih jadi dia memutuskan untuk tetap bersama ayahnya. Dalam sekejap Gumbi muncul di rumah Gang Hai. Di sini dia bertemu dengan adik perempuan Gang Hai. Anak itu juga menasihati Gumbi agar tidak tinggal di sini lagi karena itu akan sangat menyakitinya. Tapi Gumbi tidak setuju. Sebelum pergi, adiknya meminta Gumbi menyampaikan pesan kepada Kak Gang Hai bahwa dia masih baik-baik saja. Semoga kakak tidak sedih. Akhirnya Gumbi kembali ke semua orang. Dia menyampaikan pesan persis seperti yang diminta adiknya dan juga mengatakan bahwa dia hanya punya 1 hari lagi. Setelah bangun tidur lagi, tubuh Gumbi tidak akan lagi memiliki kesadaran. "Jadi, sekarang kau ingin melakukan apa?" Maka mereka berdua membawa Gumbi ke sekolah, lalu ke taman. Keduanya ingin menyimpan kenangan indah untuk anak itu. Saat ini percobaan untuk Gumbi kembali menemui jalan buntu. Dokter memutuskan untuk menyerah. Untungnya Gang Hai telah membangkitkan semangatnya. Anak itu telah kembali dari alam kematian. Gumbi tidak menyerah. Kenapa kita harus menyerah? Benar, tidak bisa membiarkan semuanya menjadi sia-sia. Tapi sangat cepat keduanya menemukan penyebab penyakit Gumbi adalah peradangan. Maka mereka segera mengobati anak itu. Akhirnya, 1 hari, makna Gumbi juga telah berakhir. "Aku tidak ingin tidur sama sekali karena anak itu tahu setelah bangun dia tidak akan menjadi dirinya lagi." Ketiganya berjanji jika ada kehidupan selanjutnya, mereka akan menjadi sebuah keluarga lagi. Sebelum tidur, Gumbi mengatakan keinginannya kepada ayahnya. "Jika ulang tahun ke-17 tiba, pakailah seragam sekolah menengah atas untukku dan berdandanlah yang cantik." Sangat cepat ulang tahun Gumbi yang ke-17 telah tiba. Janji di masa lalu juga sudah terpenuhi dan ini juga membuktikan bahwa percobaan dokter telah berhasil. Hechal dan Gang Hai juga melahirkan seorang anak laki-laki yang lucu. Chisu dan gurunya juga menjadi pasangan dan melahirkan seorang putri. 2 teman dekat Hechal juga hadir di pesta ulang tahun. Semua orang berkumpul bersama. Maka kita memiliki akhir yang bahagia. Episode ini berakhir di sini. Terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.